Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, minggu ke minggu kita terus bergumul ya di dalam segala pergumulan yang ada untuk melihat apa yang Tuhan sebenarnya kehendaki di dalam hidup ini. Saya teringat bahwa mungkin 2 tahun lalu ya, 3 tahun lalu, kami juga mengalami masalah-masalah yang sulit dalam pelayanan, di mana kita tuh merasa seperti di persimpangan, ya, at the crossroad gitu. Mau ke kiri bingung, mau ke kanan bingung, mau kemana juga jadi bingung karena masing-masing ada konsekuensinya. Nah, hari ke hari ya, minggu ke minggu kita menghadapi seperti itu sepertinya ya. Kita dilatih oleh Tuhan sebenarnya untuk berjalan dengan Tuhan. Itu yang pasti. Karena dalam hidup ini kita banyak hal yang tidak pasti dan kita mengerti kata orang yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri gitu. Jadi ketika kita bergumul terus mencari hal yang pasti, sebenarnya kita sadar itu sesuatu yang mungkin jauh juga dari kita. Tetapi kita belajar untuk percaya kepada Tuhan itu justru dalam ketidakpastian. Ketika kita membaca Alkitab, kita disadarkan bahwa tidak semua rasul-rasul itu melihat Tuhan dan pimpinannya jangan jelas. Kadang-kadang lihatnya kabut gitu. Kadang-kadang seperti Mazmur 23 berjalan dalam lembah kekelaman. Nggak ngerti apa-apa. Di depan, kiri, belakang itu gelap semua. Tetapi di Mazmur 23, kalau saya bisa sharing di sini, justru dikatakan ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, tongkatmu dan gadamu itulah bersama dengan aku. Tongkat dan gada Tuhan itu nggak nampak di ayat 1, ayat 2, dan 3. Enggak. Tapi itu nampaknya itu di tengah-tengah kegelapan. Kenapa? Karena itu mungkin tidak terlalu penting ketika di air yang tenang, rumput yang hijau. Tetapi justru di tengah kegelapan, tongkat dan gada Tuhan itu yang penting. Nah, kehadiran Tuhan itu justru dirasakan di saat-saat yang paling sulit gitu, dan paling berat. Dan itu adalah satu ujian untuk mengetahui apakah kita sebenarnya berjalan dengan Tuhan selama ini atau kita mengandalkan sesuatu yang lebih dari Tuhan. Apakah kita itu memiliki ilah lain dalam hidup kita atau tidak? Atau kita betul-betul hanya mentuhankan Allah dalam hidup kita? Perintah Tuhan dasar kita berkata, jangan padamu Allah lain di hadapanku. Perjalanan dengan COVID ini menurut saya salah satu yang memurnikan kita untuk selalu bertanya sebenarnya. Kita hidup bersama dan mengandalkan apa? Kita belajar sekali. Di depan kita orang yang sehat menjadi sakit. Orang yang bahkan kita katakan, wah powerful, ternyata begitu lemahnya. Orang yang kita duga akan umur panjang, ternyata tidak sepanjang itu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita menyadari keterbatasan dan rapuhnya hidup manusia. Bahkan saya minggu lalu bicara dengan seorang rekan pendeta senior, kita ngobrol-ngobrol dan dia berkata, ini banyak hal yang sudah tidak bisa diduga lagi. Tetapi satu hal kita sangat sadar bahwa di balik semuanya ada Tuhan yang bersama kita. Nah, hari ini kita bersyukur sekali lagi ke rekan-rekan teman-teman dokter-dokter yang menolong kita dalam masa sulit ini, khususnya di jemaat, baik di Geo Kim Tong maupun juga jemaat lain di luar gereja kami, dari semua orang Kristen dan siapapun yang hari ini hadir dalam webinar ini. Kita hari ini bicara tentang anak dan COVID, ibu hamil dan COVID. Kiranya itu jadi berkat. Dan ini satu hal saja supaya kita mengetahui bahwa dalam rangka ini kita gereja dan juga bekerja sama dengan Parusia, Mission, dan juga dengan tim dokter, itu akan mengadakan serial ke depan itu. Gunanya apa? Untuk edukasi, untuk melengkapi. Kita semua awam ya tentang sakit penyakit, kita awam tentang kesehatan. Tetapi sekali lagi sangat bersyukur kepada Tuhan untuk keterlibatan para dokter yang committed untuk pelayanan ini. Kiranya mereka diberkati Tuhan, dijaga Tuhan terus-menerus. Kita juga terus doakan semua tim dokter, tenaga-tenaga kesehatan yang terjun bersama-sama dalam masa sulit ini. Sekali lagi kita bersyukur dan saya rasa kita perlu appreciate semua untuk sebuah karya mereka. Mari kita berdoa sebelum kita mulai webinar ini. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Terima kasih karena Jumat ke Jumat kami bertemu di dalam rangkaian webinar tentang kesehatan dipandu oleh dokter-dokter yang dedicated atas pelayanan ini. Kami berdoa Tuhan berkatilah di tengah-tengah masa yang sulit ketika hari ke hari ada banyak kecemasan, ketidaktahuan yang kami alami. Tapi kami bersyukur Tuhan selalu menyediakan orang-orang yang menolong setiap kami. Baik di dalam berbagai aspek, baik secara rohani, baik secara fisik, maupun juga secara emosional.
secara mental. Tuhan, kami berdoa bersyukur untuk tim pelayanan ini, untuk para panitia yang bekerja sama tanpa pamrih, tanpa kenal lelah untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi jemaat Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah semua ini menjadi satu edukasi, satu pembelajaran buat kami bisa terjun bersama-sama, bisa belajar, bisa mengenal Tuhan, dan bisa betul-betul hidup di dalam Engkau. Terima kasih untuk para pembicara, Dr. Desmond, Dr. Harry, kami berdoa biar berkati mereka Tuhan, supaya mereka jadi berkat bagi kami sekalian, berkati juga kehidupan mereka dan juga pelayanan mereka. Terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih banyak Pak Agus buat kata penyambutan dan doanya. Teman-teman dan rekan-rekan sekalian, jemaat GI dan simpatisan, kita hari ini akan mengadakan webinar untuk COVID pada anak dan ibu hamil yang akan dibawakan oleh 2 orang dokter. Yang pertama Dr. Desmond, spesialis anak, dokter umumnya lulusan FK Universitas Kristen Maranatha angkatan 2003. Lulus 2009, lalu melanjutkan dokter spesialis di FK Universitas Pajajaran, lulus tahun 2015, dan saat ini bekerja di RS UKM, Unggul Karsa Merdika, dan Santosa Kopo, juga beribadah di GI Dago. Yang kedua, Dr. Harry A. Matondang, SPOG, yang lulusan dari, dokter umumnya lulusan dari FK 4, 2006 sampai 2010, terus spesialisnya dari FK 4 juga 2015 sampai 2019, saat ini bekerja di RS Hermina Arca Manik dan Klinik Utama Bunda Nanda, Klinik Utama Kasih Bunda, juga berjemaat di GII. Beliau adalah senior saya yang mengajarkan saya waktu saya belajar di RSAS waktu jadi koasisten. Terima kasih Dr. Desmond, Dr. Harry sudah bersedia meluangkan waktu untuk membawakan webinar dan berbagi ilmu kepada kita, apalagi di tengah ramainya kasus pada anak dan ibu hamil. Waktu saya kerja, ini kan saya kerja di Dustira kemarin ya, banyak banget itu ibu hamil yang datang ke Dustira dan nggak kebagian tempat gitu, di RSAS aja sudah sampai tidak ada tempat. Begitu juga pasien-pasien anak di kita tuh selalu full, karena ternyata banyak anak yang ketularan, terutama ketularan dari orang dewasa. Semoga ilmu yang nanti dibagikan bisa berguna buat kita semua. Untuk Dr. Desmond yang awalnya saya persilahkan, nanti dilanjutkan oleh Dr. Harry. Terima kasih banyak, semoga Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Dr. Leo. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah memberikan kepercayaan untuk sedikit sharing mengenai apa yang mungkin harus kita perhatikan pada terutama tentang COVID pada anak ini. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Ya. Ini mungkin akan ada beberapa fakta yang saya jabarkan dan juga ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan. Mungkin kalau untuk pertanyaan boleh di notes aja nanti di chatnya, nanti saya akan coba jawab pada sesi tanya jawab. Oke, kita mulai aja. COVID-19 pada anak, apa saja yang harus kita ketahui? Nah, untuk pertama, mungkin rekan-rekan ataupun jemaat dan juga simpatisan juga sudah mengetahui apa itu COVID-19. Ya, asalnya itu nama penyebab COVID-19 ini adalah nama penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi nama penyebab penyakit ini adalah SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini sendiri adalah merupakan keluarga virus corona yang baru dikenal pada tahun 2019, di mana mungkin dulunya kita mengenal ada beberapa virus yang termasuk dari keluarga SARS. Ini adalah yaitu SARS sendiri pada tahun 2002 atau yang sekarang dikenal sebagai SARS-CoV-1 ataupun MERS-CoV yang terkenal pada tahun 2012 kemarin. Nah, ini sedikit gambaran kasus dunia. Ini saya ambil datanya kemarin ya. Kemarin terakhir negara kita juara 1 ya, 56.757 sekian jumlah kasus dengan angka kematian 900 sekian. Hari ini angkanya 54.000 dan kematiannya tadi Pak Agus sudah sampaikan kurang lebih 1.200. Dan masih nomor 1 kemungkinan ya, melihat Brazil masih di 40 ribuan dan India masih di 40 ribuan. Nah, bagaimanakah gambarannya dengan anak? Ini saya gambarkan kasus di negara kita Indonesia. Ini tahun 2020, kurang lebih bulan Oktober tahun 2020. Kenapa saya tampilkan? Saya pengen nunjukin bahwa
ada peningkatan, di mana dulu kita belum mengenal varian-varian yang sekarang jadi varian of concern ya, terutama varian Delta yang sekarang benar-benar bikin booming. Ini tahun 2020 kemarin kurang lebih pada anak itu sekitar, untuk anak usia di bawah 5 tahun, 0 sampai 5 tahun kurang lebih 2,5%, dan kemudian pada 6 sampai 18 tahun 8,2% dengan angka kematian 0,8 dan 0,8. Nah, ini data yang terbaru yang kita ambil kemarin, itu kurang lebih meningkat dari 2,9% dan 9,7%. Jadi kurang lebih ada peningkatan di total ini kurang lebih 12,sekian%. Gitu. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan memang terjadi di lapangan, tadi Dr. Leo sudah sampaikan bahwa banyak sekali anak yang sekarang tertular seperti itu. Ya memang angkanya cukup meningkat, dan yang tadinya selama setahun saya menangani COVID itu jarang sekali yang maksudnya masuk dalam fase berat. Tapi setelah varian Delta ini masuk, nah mulailah varian-varian Delta ini membuat kasus-kasus yang menjadi semakin berat. Ya mungkin ini sekedar angka saja, tapi yang perlu kita camkan bahwa persentasenya mungkin kurang lebih seperti ini, tapi jumlahnya yang begitu besar. Nah, dan itu mungkin banyak yang sudah gimana ya? Apakah ini sudah terdata dengan benar atau belum? Kenapa kalau yang saya sehari-hari dapat itu baik dari konsultasi via WA maupun telepon ataupun data kajian di lapangan, banyak sekali orang tua yang ketakutan untuk memeriksakan anaknya atau memeriksakan dirinya ketika gejalanya sudah sesuai atau mungkin mirip dengan termasuk dengan diagnosis COVID gitu seperti. Jadi kita harus encourage, kita memberikan pengetahuan, kita membesarkan hati untuk ayo Pak, Bu, anaknya diperiksa, di swab seperti itu. Ada beberapa yang mau, ada beberapa yang tidak mau. Ya, tapi kita harapkan bisa diperiksakan untuk apa? Tujuannya untuk kita bisa memisahkan. Jadi kita bisa melakukan program isolasi, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Saya coba lanjut dulu ya. Nah, bagaimana penularannya? Oke, mungkin 2 minggu lalu mungkin ya dokter ini sudah menyampaikan juga beberapa penularan. Yang jelas penularannya secara droplet, atau dari droplet ini bisa melalui direct contact, jadi kontak erat seperti itu. Kemudian direct contact itu maksudnya berjabat tangan ataupun close contact. Jadi kita bertemu langsung, ngobrol, orang tersebut batuk atau bernapas, nah itu sudah menularkan virus. Jadi jaraknya kurang lebih kurang dari 2 meter. Ataupun tidak, orang yang sakit terinfeksi ini batuk ataupun tangannya yang kurang bersih dipakai untuk batuk seperti ini, kemudian dia memegang benda-benda. Nah, pada pemukaan itu bisa menjadi sumber penularan ketika kita memegang. Jadi untuk pencegahannya, cuci tangan menjadi suatu hal yang wajib kita lakukan. Selain juga kita melakukan pemakaian masker. Nah, apa saja gejalanya yang perlu diperhatikan pada anak? Ini saya cuma menyampaikan semuanya, tidak ada persentasenya, tapi sekarang semakin beragam. Ya, kita melihat mulai dari cuma demam, disertai batuk, kemudian yang berat bisa disertai dengan kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri otot. Pada anak beberapa yang sudah besar, yang sudah mengungkapkannya, dia akan bilang bahwa aduh badannya pegel-pegel, badannya nyeri otot, itu bisa disampaikan. Tapi kalau anak kecil rata-rata tidak bisa menyampaikan. Jadi mereka kebanyakan lebih rewel, lebih susah untuk makan, susah untuk tidur, dan orang tuanya akan mengeluhkan seperti itu. Nah, kalau pada beberapa anak besar juga dapat mengeluhkan kehilangan rasa atau bau, jadi sehingga menyebabkan nafsu makannya menurun, kemudian ada mual muntah, diare juga. Jadi kadang-kadang tidak selalu khas pada anak itu berupa batuk, jadi bisa juga berupa diare, mual muntah, dan seperti itu. Sakit perut, sakit tenggorokan, kelelahan, jadi lebih sering banyak tidur atau istirahat, dan sakit kepala. Nah, ini saya mungkin sedikit menggambarkan perjalanan penyakitnya. Kenapa? Karena kita akan lebih hati-hati. Karena yang saya lihat kenyataan di kasus di lapangan, ketika orang tuanya positif, kejadiannya adalah anaknya langsung dititipkan sama keluarganya. Nah, ini yang menjelaskan kenapa anaknya tidak boleh dititipkan dan harus diisolasi mandiri bersama keluarganya. Jadi kita lihat ketika kita bergejala, sebelum kita bergejala pun, jumlah virusnya itu sudah ada di saluran napas kita. Jadi, walaupun belum bergejala, hal itu sudah pasti ada di saluran napas kita. Dan itu berpotensi menularkan kepada orang lain. Nah, ketika timbul gejala, nah ini gambaran jumlah virus ya, jadi baik dari nasofaringeal, kemudian saluran napas bagian atas, dan lain-lainnya. Kita bisa lihat di sini. Jadi sebelum ini muncul onset gejala di garis ini, nah ini sudah mulai ada banyak virusnya. Jadi hati-hati. Belum tentu anaknya sehat, tapi dia belum tidak sakit, ataupun ketika di swab dia negatif langsung dititipkan, belum tentu.
harus dilakukan pengulangan hasil swab pemeriksaan swabnya untuk memastikan apakah dia benar-benar negatif atau tidak. Jadi anak wajib dilakukan isolasi mandiri ketika orang tuanya berdua atau salah satu termasuk yang positif karena hal ini. Nah, ini sudah menggambarkan sakit, kemudian nanti muncul antibodi dari tubuh kita untuk melawan si penyakitnya. Seperti itu gambarannya. Jadi ini saya mau menunjukkan bahwa hati-hati. Bukan berarti bahwa anaknya tanpa gejala itu dianggap, oh ini sehat, langsung dikirimkan ke paman bibinya, atau mungkin untuk orang tua muda langsung dititipkan ke kakek neneknya. Nah, hati-hati yang pada dititipkan kakek neneknya, takutnya anak ini sudah sakit, dia akan menularkan kepada kakek neneknya. Jadi itu suatu tindakan yang sebenarnya cukup fatal, ya. Karena orang tua yang geriatri ataupun yang berumur usia lanjut termasuk kelompok yang rentan terhadap penyakit ini, seperti itu. Nah, ini untuk tata laksananya. Nah, terapi pada anak dan bayi. Sering sekali saya mendapatkan konsultasi, baik secara langsung ataupun online untuk dok, ini anak saya harus dikasih apa seperti itu. Nah, yang mungkin rekan-rekan di sini sudah banyak tahu ya bahwa banyak sekali orang yang membeli obat sendiri tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Itu suatu hal yang tidak benar, ya. Jadi wajib sekali kita melakukan konsultasi dahulu dengan dokter. Jadi tidak boleh memberikan terapi sembarangan. Konsultasikan dulu ke dokter. Kalau untuk saya mungkin dokter anak ya, untuk obat-obatan yang akan diberikan. Ini ada beberapa pilihan obat yang mungkin bisa disiapkan di rumah, baik berupa multivitamin, kemudian obat panas atau obat demam, dan juga zinc. Ini saya ambil dari buku Saku Idai, cukup cukup informatif dan cukup sederhana untuk memberikan informasi kepada orang tua. Ya, untuk terapi lain biasanya disesuaikan dengan gejala dan hasil pemeriksaan dokter serta laboratorium. Dan yang wajib tadi yang saya sudah sampaikan bahwa anak juga wajib dilakukan isolasi mandiri. Nah, tadi mungkin ini akan berhubungan dengan dokter Heri tadi. Ini juga sekarang sudah mulai banyak ya dokter Heri ya, bahwa bayi-bayi yang baru lahir dengan ibu yang positif COVID, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Ini saya ambil simpelnya dari situs Kemenkes, di mana bahwa bayi dari ibu yang bukan suspek atau probable tetap dilakukan seperti biasa. Tapi namun bayi yang lahir dari ibu yang suspek, probable atau terkonfirmasi, tetap dilakukan untuk ketika baru lahir, tetap dilakukan seperti biasa, penanganan seperti biasa. Untuk IMD, kalau saya biasanya kita akan menunda dulu IMD-nya. Kenapa? Dengan risiko yang cukup tinggi, di mana ibunya sudah pasti positif dan penularan melalui droplet. Sedangkan ketika kita melakukan IMD itu akan terjadi close contact dengan bayinya. Untuk vaksinasi hepatitis B diperlakukan seperti biasa, kemudian juga untuk bayi ibu dengan ibu HIV tetap dilakukan seperti biasa. Pemberian obat HIV di sini ada Dr. Ronald sebagai ahlinya ya dok. Izin dok, ini cuma share sedikit aja. Tetap diperlakukan seperti protokol normal pada ibu HIV, pada ibu sifilis juga, dan kemudian pemeriksaan lain seperti pemeriksaan hipotiroid kongenital tetap kita lakukan ideal 48-72 jam setelah lahir. Nah, yang mungkin jadi permasalahan adalah ibunya akan bertanya kepada dokternya, dok, apakah saya boleh menyusui anak saya? Nah, itu akan jadi pertanyaan selanjutnya. Konseling ibu menyusui, kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, untuk ibu yang tidak bergejala atau ringan, dapat menyusui secara langsung, namun dengan protokol yang ketat. Kita biasanya akan menyarankan ibu harus pakai masker, maskernya kalau bisa yang double, kemudian dalam perawatan anak nanti saya akan tunjukkan beberapa tipsnya untuk cuci tangan dan segala macamnya seperti itu. Tapi namun ketika ibu dengan yang sudah bergejala sedang atau berat, mohon maaf ini sedikit salah ya, sedang atau berat, ASI yang diberikan mungkin dengan ASI perah, namun kita harus melihat terapi apa yang diberikan kepada ibunya. Pada beberapa obat antivirus seperti yang mungkin sekarang rekan-rekan tahu kayak Favipiravir atau Avigan itu tidak boleh diberikan pada tidak boleh diberikan kepada anak yang sedang menyusui dari ibunya. Jadi ASI-nya tidak boleh diberikan seperti itu. Jadi kita mungkin akan menyarankan susu formula. Jadi pada ibu yang sedang dan berat, ASI-nya ini mungkin kita harus pertimbangkan sesuai dengan pengobatan yang diberikan kepada pasien tersebut. Ya, pada ibu yang klinis yang berat, ini ASI-nya biasa diberikan ASI donor ataupun dapat kita berikan susu formula. Nah, ini protokol isolasi mandiri pada anak. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Pertama, anaknya bergejala ringan, tidak bergejala ataupun asimptomatik, ataupun cuma gejala ringan seperti batuk, pilek, demam, diare, muntah, dan ruam-ruam. Anak aktif dan mampu bisa makan. Kemudian kita harus mengajarkan tentang etika batuk. Jadi batuk tidak boleh langsung.
Kalau pada anak besar kita bisa ajarkan pakai masker ataupun dengan etika batuk seperti membatuk ke bagian dalam lengan. Tidak boleh ke tangan langsung. Kenapa? Kalau langsung takutnya nanti kita pegang ke tangan hal lain dan itu bisa menjadi tempat penyebaran. Bisa juga dengan menggunakan tisu atau tisu untuk yang kemudian sekali pakai dan langsung dibuang. Kemudian pantau gejala dan keluhannya, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh minimal 2 kali sehari. Ini minimal ya, 2 kali sehari itu adalah minimal, pagi dan malam hari. Lingkungan rumahnya layak, jadi ventilasi rumah harus bagus. Kalau memang tidak memungkinkan, sebaiknya dilakukan perawatan isolasi di tempat yang memungkinkan. Catatannya, yang pertama, orang tua bisa tetap asuh anak positif COVID-19. Sarannya orang tua atau pengasuh berisiko rendah. Jadi misalkan saya pernah dapat kasus yang bapak ibunya dirawat dengan kasus yang sedang cukup berat. Nah, anaknya ini dititipkan pada kakek neneknya. Nah, seperti itu saya sarankan sebaiknya tidak. Kenapa kita harus cari mungkin punya paman atau bibinya yang lebih muda usianya yang bisa mengasuh anak tersebut seperti itu. Jadi kita harus memberikan edukasi dengan dalam hal tersebut. Bila ada anggota keluarga positif, kita melakukan isolasi bersama dengan anak-anak tersebut. Dan bila orang tua dan anak beda status COVID-19, beri jarak tidur 2 meter dikasih terus pisah. Maksudnya gini, misalkan ayah ibunya positif, tapi anaknya ketika swab pertama negatif, tetap ikut isoman, tapi berikan jarak tidur. Tadi sudah disampaikan. Seperti itu ya. Anak tetap di isolasi mandiri, bukannya langsung dititipkan, tapi dengan jarak tidur yang kurang lebih 2 meter. Dan kita berikan dukungan psikologis pada anak. Kalau pada anak yang sudah lebih besar, kita bisa jelaskan apa yang harus kita lakukan, kenapa harus seperti ini, dan juga kita bantu dan hibur anak tersebut. Nah, namun kita harus hati-hati. Kapan anak segera dibawa ke rumah sakit? 1, bila anak banyak tidur dan susah dibangunkan. Yang kedua, terdapat napas yang cepat dan ada cekungan di dada atau hidungnya yang kembang kempis. Jadi ini merupakan tanda-tanda anak mulai sesak. Jika kita punya saturasi oksigen di rumah, kita dapat lakukan pemeriksaan. Kita lakukan rujukan bila saturasi oksigennya di bawah 95%. Kemudian kita juga bisa dapatkan matanya merah, ruam, leher bengkak, dan demam yang lebih dari 7 hari, ataupun tanda-tanda kejang, itu cepat juga kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Bila anak kesulitan dalam makan ataupun minum, ini juga menjadi suatu indikasi anak harus dirawat. Mata cekung itu merupakan tanda kurang cairan, buang air kecil atau buang air yang berkurang juga merupakan tanda suatu dehidrasi. Jadi kita harus hati-hati dan terjadi penurunan kesadaran. Itu biasanya sudah kasus yang cukup berat. Nah, ini ada beberapa protokol tadi sudah disampaikan, tetap di rumah, penggunaan masker pada anak usia lebih dari 2 tahun, jaga jarak dalam aktivitas ataupun dalam posisi tidur, cuci tangan, menerapkan etika batuk, kemudian juga periksa suhu tubuh, periksa saturasi oksigen, pantau laju napasnya. Jadi saya suka biasa kalau konsultasi online, boleh tolong dihitung dulu napasnya berapa kali. Jadi kita suka melihat dinding dadanya juga, kita juga harus lihat hidungnya tadi yang saya bilang kembang kempis juga kita perhatikan. Berikan bayi ASI, tapi ibunya kalau positif jangan lupa menggunakan masker. Berikan anak yang makanan yang bergizi. Untuk pencegahannya, nah ini yang tadi saya coba lebih rinci lagi untuk pada bayi. Yang pertama, orang tua ketika keluar dari rumah langsung mandi, cuci rambut dan ganti baju, kemudian cuci tangan selalu sebelum dan sesudah memegang bayi. Ini wajib dilakukan pada yang mengasuh bayi. Batasi jumlah orang yang mengasuh langsung bayi. Ya, jadi kalau bisa 1 orang saja yang mengasuh supaya bisa langsung tidak terlalu banyak kontak dengan bayi tersebut, mengurangi risiko bayinya terpapar oleh virus COVID-19. Anggota keluarga lainnya menjaga jarak dengan bayi. Kemudian hindari mengajak bayi keluar rumah kecuali untuk keperluan ke fasilitas kesehatan. Jadi kita tahan diri dulu ya untuk ajak anak jalan-jalan, untuk ya mungkin kalau kita mau pergi berbelanja cukup kitanya saja yang pergi berbelanja seperti itu. Pakai masker pada anak yang di atas usia 2 tahun, dan kemudian kita juga memakai masker saat menyusui dan menggendong ataupun mengasuh bayi. Gunakan alat makan, handuk, spray tersendiri untuk bayi dan cuci secara teratur. Untuk gizi yang seimbang, stimulasi perkembangan dan jadwal imunisasi kita dapat mengacu pada buku KIA. Yang agak diwarnai di sini adalah tunda ke fasilitas kesehatan kecuali kondisi gawat darurat, dan kemudian dapatkan imunisasi dengan janji temu di vaskes yang terdekat. Nah, mungkin rekan-rekan juga sedikit sudah mulai terpapar sedikit ya tentang new normal, apa saja yang mungkin harus kita lakukan nanti di new normal, terutama ini untuk anak.
apa saja yang dampaknya pada anak. Yang pertama pasti yang jelas adalah pendidikan. Sekarang sudah mulai banyak kewalahan yang mungkin Bapak Ibu yang sudah punya anak, anaknya nih sudah setahun lebih sekolahnya sekolah online. Bagaimana mereka nanti pendidikannya itu menjadi concern juga buat kita. Namun kembali lagi yang harus kita pastikan bahwa kesehatan mereka adalah nomor satu. Dengan kondisi kasus yang begitu meningkat sekarang, akan sangat tidak bijaksana kalau kami para dokter anak mengizinkan atau menyarankan anak boleh sekolah offline. Itu sangat-sangat berbahaya, di mana sekarang yang tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa varian Delta ini cukup tinggi dan cukup cukup mampu untuk melakukan infeksi yang cukup berat pada anak. Jadi kita harus amat sangat berhati-hati dalam hal ini. Kemudian untuk kebiasaan keluar rumah, tadi sudah disampaikan untuk jaga jarak, menghindari keramaian, sebisa mungkin kita bekerja ataupun bersekolah dari rumah, kemudian dengan virtual communication yang kita lakukan seperti sekarang. Ya, memang Zoominar ataupun hal seperti ini sangat menolong sekali dalam kondisi sekarang. Kemudian juga no shake hands sekarang sudah mulai nggak seperti dulu lagi ya. Dulu kalau kita apa-apa shake hands, berjabat tangan, mungkin ada cipika-cipiki seperti itu, sekarang sudah tidak lagi kita lakukan. Dan yang terakhir, masker. Ya, anak kita yang berusia di atas 2 tahun, nanti ada protokolnya untuk penggunaan masker. Ini sebelumnya mencuci tangan dahulu, kita ajarkan kepada anak bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ini ada 6 langkah, dengan membasahi, kemudian kita menuangkan sabun, kemudian digosok di area punggung tangan, sela-sela jari, kiri dan kanan, gerakan mengunci, dan juga area ibuh jari. Itu kita ajarkan dengan baik ke mereka, setelah itu kita bilas. Ini protokol penggunaan masker. Nah, beberapa pasien yang saya lihat juga sering menggunakan masker pada bayi, itu tidak benar. Jadi usia yang disarankan untuk menggunakan masker adalah usia di atas 2 tahun. Jadi anaknya sudah bisa diajarkan juga bagaimana dapat menggunakan atau melepaskan masker. Pemasangannya juga harus tepat. Ini dapat dilihat di sini, di slide ini, pemasangannya tepat. Kemudian berikan istirahat masker jika anak berada di ruangan sendiri. Kalau memang di ruangan terbuka, jauh dari orang, boleh kita buka sementara supaya dia bisa menghirup udara yang lebih segar. Masker tidak perlu digunakan oleh saat anak tidur, kecuali ketika dia mungkin anak besar ya, yang dalam isolasi mandiri boleh tidur menggunakan masker, ataupun ketika anak kecil mungkin kitanya yang menggunakan masker saat isolasi mandiri. Pengasuh yang berada di dalam ruangan yang sama harus menggunakan masker atau pelindung mata bila memungkinkan. Seperti itu untuk mengurangi risiko penularan kepada anak. Ini kita lihat di sini ada bayi yang menggunakan masker, ini jelas salah. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa yang boleh menggunakan adalah anak di atas 2 tahun. Memang tampak lucu ya, mungkin kita kalau lihat, wah anaknya lucu, cute gitu, so cute, tapi nggak boleh kita gunakan pada anak di bawah 2 tahun. Karena sangat pola pernapasannya dia masih belum bisa mengatur dan mungkin akan sangat berbahaya untuk anak tersebut. Untuk vaksinasi, sampai saat ini vaksinasi COVID pada anak baru disarankan pada anak usia 12-17 tahun. Sampai untuk anak di bawah 12 tahun, sampai saat ini masih dilakukan penelitian berhubungan dengan dosis dan juga safety atau keamanan pada vaksinasi tersebut. Kontraindikasinya apa saja? Pertama, untuk anak dengan defisiensi imun primer atau penyakit autoimun tidak terkontrol, penyakit sindrom Guillain-Barré, myelitis transversa, acute demyelinating encephalomyelitis, ini biasanya menyebabkan kelumpuhan pada anak. Kemudian anak dengan penyakit kanker pada anak biasanya berupa yang paling banyak ada leukemia mungkin ya, dan sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi, tidak disarankan diberikan vaksin. Atau pada anak-anak yang punya penyakit autoimun, karena dia akan mendapatkan pengobatan imunosupresan atau sitostatik yang berat. Kemudian anak dengan demam lebih dari 37,5 derajat, pasien yang sembuh dari COVID kurang dari 3 bulan, atau jarak dengan imunisasi lain kurang dari 1 bulan, itu juga tidak boleh. Yang hamil, hipertensi tidak terkendali, diabetes mellitus yang tidak terkendali, dan penyakit-penyakit kronik lain atau kelainan kongenital yang tidak terkendali. Nah, mungkin akan jadi pertanyaan, bagaimana dok dengan vaksinasi yang lain? Vaksinasi yang lain tetap dilanjutkan sesuai dengan jadwal. Memang pada awal PPKM, IDAI mengeluarkan anjuran untuk tidak menjadwalkan vaksinasi selama masa PPKM. Namun bagi yang sudah terjadwal, tetap harus melanjutkan sesuai dengan jadwalnya, karena ditakutkan ketika tidak sesuai dengan jadwal, efektivitas vaksin dan hal lainnya bisa terjadi. Untuk mengurangi, meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa melakukan janji terlebih dahulu dengan dokter atau bidan tempat kita vaksin untuk menghindari antrian. Kalau saya di tempat praktek sendiri, saya sudah
berusaha mengatur jamnya supaya yang vaksinasi duluan datang, sehingga nanti setelahnya baru pasien-pasien yang sakit. Jadi mengurangi minimal kontak seperti itu. Dan ini juga sering jadi pertanyaan oleh bapak ibunya, dok, ada nggak vaksinasi tambahan yang harus diberikan pada anak di lain selain vaksinasi yang wajib yang mungkin bermanfaat di masa COVID ini? Ada beberapa pilihan yang kita dapat pilih ataupun berikan, yaitu vaksinasi influenza dan vaksinasi pneumokokus, karena kedua hal tersebut mengurangi risiko infeksi terjadinya infeksi saluran napas atas. Mungkin sebagai sekedar informasi, koinfeksi antara COVID dan influenza itu atau dengan pneumokokus menambah risiko terjadinya kematian pada anak. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi sebaiknya kalau memang anak bisa diberikan vaksinasi influenza ataupun pneumokokus, akan sangat baik karena akan mengurangi risiko terjadinya kedua penyakit tersebut pada anak tersebut. Ada beberapa tips and trick yang mungkin cukup baik dan yang bisa kita lakukan di rumah dan kita ajarkan kepada anak yang sudah besar ataupun anak yang mungkin remaja. Kita berikan kita ajak mereka berpartisipasi untuk aktif juga dalam penyebaran informasi yang baik ataupun pencegahan COVID. Yang pertama, merawat kesehatan mental, tetap belajar di rumah, kemudian menanyakan kabar orang terkasih, baik mungkin kakek neneknya, paman bibinya, teman-temannya, seperti itu. Walaupun kita menjaga jarak, namun tetap terhubung, seperti itu. Siaran di sosmed ataupun menyebarkan informasi-informasi yang akurat, mengirim pesan positif untuk mereka yang kesusahan, misalkan mungkin temannya dia juga ada yang dengan sekarang angka kematian cukup meningkat, kita membesarkan hati teman-teman yang sudah meninggal, itu sudah cukup menolong untuk rekan-rekan yang ditinggalkan oleh orang terkasihnya. Kemudian menelpon mereka yang tengah diisolasi, memberikan semangat, ngajak bercanda dan segala macam, itu bisa membantu juga meringankan bebannya. Mendengarkan musik, kemudian makan makanan sehat dan berolahraga, membantu saudaranya yang lebih kecil bermain dan belajar di rumah, kemudian memastikan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain, mengajarkan mungkin adik-adiknya, kakak yang sudah lebih besar bisa mengajarkan kepada adiknya bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, mengikuti sosial media yang memberikan informasi yang tepat seperti UNICEF dan WHO, kemudian meluruskan jika ada keluarga atau teman yang bagi hoax. Nah, ini juga cukup sering ya, teman-teman saya di beberapa grup juga menyampaikan bahwa di WhatsApp grup keluarga tuh banyak sekali info hoax yang bertebaran. Nah, itu diharapkan dengan ini kita bisa bantu meluruskan, kita cari tahu dulu informasi yang benar dan kita counter informasi tersebut. Tidak melakukan rasisme dan diskriminasi, dan tetap di rumah untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Orang tua juga diajak lebih proaktif untuk mengajak anaknya olahraga, untuk mengenal seni dan budaya dari buku-buku ataupun dengan mungkin zaman sekarang ada YouTube sudah cukup banyak ya, belajar juga baik dengan menemani anak belajar, kemudian juga melakukan beberapa pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, menata atau mendekor rumah, itu juga bisa sangat menolong. Kemudian merawat dan memelihara tanaman, serta yang paling penting adalah tidak lupa untuk menjaga pola tidur dan makan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nanti kita akan sambung dengan tanya jawab. Mangga Dr. Leo, saya kembalikan. Terima kasih Dr. Desmond. Sebelumnya saya ada pertanyaan, Dok. Ini kan kayak banyak pemikiran orang tuh di luaran. Kalau katanya anak-anak di bawah 5 tahun tuh tidak menularkan COVID-nya lebih kecil daripada yang anak di atas 5 tahun. Nah, apa itu betul, Dok? Izin. Kalau yang memang sempat ada berita seperti itu di awal ya, Dok ya. Cuma itu sudah dipatahkan bahwa anak mau umur berapapun itu tetap berisiko untuk menularkan. Apalagi dengan varian Delta yang sekarang ini gitu, seperti itu. Karena dia viral load-nya lebih tinggi, dan itu otomatis akan meningkatkan risiko mereka menularkan kepada orang lain, seperti itu. Dalam hal ini keluarga di dalam. Tapi kebanyakan sekarang mungkin, Dok, saya sekedar memberikan informasi, mungkin sekarang kan banyak yang di rumah ya, anak-anak sekolahnya di rumah, apanya di rumah. Nah, kebanyakan ketularan itu dari orang tua. Nah, kita yang sebagai orang tua harus agak lebih berhati-hati seperti itu, Dok. Saya memesankan lagi karena anak-anak rata-rata korbannya, Dok. Siap, Dok, betul. Betul, soalnya kemarin ini kan banyak yang bilang karena yang dititipin, jadi karena dia bilang kan anak kecil tidak menularkan, ternyata menularkan ya, Dok ya. Menularkan. Ya, ini jadi pengetahuan yang baru juga, yang baru buat semua orang bahwa jadi sebenarnya kalau sakit isoman ya anaknya kalau bisa dipastikan dulu sebelum
maksudnya kalaupun mau dititipkan dipastikan dulu negatif, kalau nggak ya bareng sama kita gitu. Walaupun kita khawatir, tetap lebih baik barengan atau dititipkannya tadi Dok ya sama yang resiko rendah untuk gejala berat ya Dok ya. Benar sekali Dok, seperti itu. Ya. Siap. Terima kasih Dr. Desmond. Nah untuk sekarang kita lanjut ke COVID pada ibu hamil. Saya persilahkan kepada Dr. Heri, SPOG untuk membawakan materinya. Selamat malam semuanya, selamat malam para jemaat dan juga semua partisipan yang ikut hadir. Ya, ini slide share. Perkenalkan, saya dengan Dr. Heri, saya dari Dr. Di Hermina Arcamani. Dr. Leo, izin bisa saya mulai langsung saja ya? Boleh Dok, izin silahkan. Oke, kalau tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari Dr. Desmond terkait dengan COVID pada anak. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai COVID-19 pada kehamilan. Slide. Oke, di sini pertama kali yang perlu menjadi garis bawah, yaitu di mana kalau pada kehamilan terjadi beberapa perubahan fisiologis. Nah, perubahan fisiologis ini tentunya apabila dalam masa pandemi dan terinfeksi dengan COVID-19, maka kehamilan akan menjadi beresiko lebih parah. Nah, namun sebagian besar juga pada wanita yang mengalami infeksi COVID, kebanyakan hanya mengalami flu ringan ataupun sedang. Jadi, ibu hamil dengan resiko terinfeksi COVID biasanya dialami sebagian besar oleh para ibu hamil yang berusia lebih dari 35 tahun, kemudian memiliki badan lebih gemuk atau obesitas, kemudian ada riwayat hipertensi ataupun diabetes mellitus. Nah, selain itu, karena kehamilan itu berkaitan dengan janinnya, maka dikatakan juga bahwa penularan ke bayi masih mungkin terjadi, namun yang dilaporkan masih dalam kondisi baik. Seperti itu kalau dari beberapa jurnal yang saya dapatkan. Nah, selain itu virus corona juga dapat menyebabkan teratogenis, keguguran, dan juga angka prematuritas atau lahiran sebelum waktunya ini masih belum terbukti. Jadi memang kalau dari segi kami, dari bagian obstetri dan ginekologi dalam kehamilan, untuk ilmu terkait dengan infeksi COVID-19 ini memang masih belum sepenuhnya dapat dipahami. Namun dari berdasarkan beberapa kasus, maka ini adalah yang saya tampilkan adalah penelitian-penelitian yang selama ini sudah dilakukan. Slide. Nah, ini pengaruhnya terhadap janin. Jadi dari jurnal yang saya ambil, saya simpulkan bahwa temuan yang menunjukkan bahwa kemungkinan transmisi vertikal COVID-19 semakin banyak. Nah, ini dari data di April 2020. Dan adanya transmisi dari transplanta yang tidak bisa disingkirkan. Jadi transmisinya itu sifatnya vertikal secara langsung. Slide. Nah, jadi kalau kita lihat memang COVID-19 ini seperti musuh yang tidak terlihat. Jadi kalau pada kehamilan, di mana apa sih yang paling sering terjadi biasanya yang berkaitan dengan COVID-19? Ada beberapa kasus yang paling sering adalah pertumbuhan janin terhambat, kemudian kehamilan preterm, kemudian preeklamsi, dan juga keadaan gawat janin. Gawat janin itu janinnya sesak. Kalau preeklamsi, darah tinggi, maksud darah tinggi pada kehamilan. Nah, jadi ini gambaran yang saya tampilkan ini adalah mekanisme-mekanisme yang terjadi pada saat kehamilan, di mana ketika infeksi COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh seorang ibu. Nah, dia bisa menyebabkan vertikal transmisi langsung ke dalam janinnya. Namun ini memang dari segi keilmuan masih harus banyak didalami. Sedangkan untuk ke ibunya sendiri, dia masuk melalui sawar darah plasenta, di mana dia akan bisa menyebabkan peningkatan dari kekentalan darahnya, sehingga bisa terjadi pertumbuhan aliran darahnya tidak normal, sehingga pertumbuhan janin menjadi terhambat, resiko darah tinggi menjadi lebih meningkat, dan yang terberatnya apabila disertai dengan keadaan gawat janin atau bayi yang sesak di dalam kandungannya. Slide. Nah, pada dasarnya kalau hamil, misalnya nih ada seorang ibu hamil, bagaimana sih dok kita dapat melindungi dari COVID-19?
pada dasarnya sama. Tetap yang kita sarankan, terutama di sini adalah selalu mencuci tangan secara rutin. Kemudian jangan lupa menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian hindari untuk menyentuh mata, hidung, mulut, dan selalu tutup mulut ya saat kita batuk ataupun bersin. Kemudian jangan lupa memakai selalu masker. Kalau sekarang untuk ibu hamil bisa memakai 2 masker ya. Tenang saja, kadar oksigen itu masih cukup untuk ke janinnya. Kalau memang kadar oksigen sebelumnya itu normal. Tapi kalau sudah terinfeksi COVID ya harus hati-hati ya. Sering-sering. Kalau sekarang katanya trennya sediain oximeter, tapi hati-hati nih, oximeter banyak yang palsu juga. Nah, kemudian jangan lupa untuk olahraga teratur. Kalau ibu hamil olahraga teraturnya cukup jalan-jalan ya. Terutama di pagi hari disarankan untuk 10 menit kena sinar matahari. Selebihnya boleh jalan-jalan di sekitar komplek, tapi tetap dengan menerapkan memakai masker. Kemudian jangan lupa untuk gizi. Nah, kebutuhan gizi dan nutrisi sangat penting untuk ibu hamil, terutama untuk yang namanya infeksi COVID-19. Kan infeksinya oleh virus, artinya dia sebenarnya self-limiting disease. Jadi harusnya bisa sembuh dengan sendirinya apabila seorang ibu itu mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Seperti itu. Slide. Nah, di sini saya menampilkan ada perubahan sedikit mengenai asuhan pemeriksaan pada kehamilan, di mana pada yang waktu kita sebelum masa pandemi, pemeriksaan kehamilan itu disarankan 8 kali lebih, bahkan semakin sering ya semakin bagus, apalagi mendekati usia kehamilan sudah matang, jadi siap untuk bersalin. Sementara di masa pandemi ini kita cukup membatasi dengan 6 kali pertemuan saja, di mana dibagi menjadi 12 minggu pada saat usia kehamilan 12 minggu, kemudian 20 sampai dengan 24 minggu, lalu 28 minggu, kemudian 32 minggu, 36 minggu, dan yang terakhir adalah pada saat 37 sampai 41 minggu, yaitu yang mendekati persalinannya. Jadi hanya cukup 6 kali. Kalau misalnya mau berlebih, mungkin bisa tambahan dengan telemedicine, yang sekarang sudah di beberapa dokter sudah memfasilitasi dengan telemedicine. Selanjutnya. Nah, kemudian ini untuk pemeriksaan kehamilan kita akan menunda. Jangan tunda ke dokter kandungan apabila kita menemukan kondisi gawat darurat pada bidang kebidanan, yaitu muntah hebat, kemudian perdarahan, lalu ada kontraksi, kram bagian perut, kemudian ada pecah ketuban, keluar air ketuban yang tiba-tiba secara mendadak, kemudian ada tekanan darah tinggi, lalu nyeri kepala hebat, kemudian kita tidak merasakan gerakan janin, dan timbul kejang. Kalau misalnya ditemukan ada keluhan ini, bagi para ibu hamil segera langsung datang ke dokter kandungannya. Slide. Nah, kemudian ini adalah rekomendasi screening untuk dan juga diagnosis COVID-19 pada ibu-ibu hamil, di mana dikatakan bahwa screening universal pada semua ibu hamil yang akan melahirkan perlu dilakukan secara rutin. Kenapa? Karena saya sendiri sebagai dokter kandungan selama ini melayani pasien-pasien saya, di awal masa pandemi kita masih suka kelepasan, tiba-tiba kita menolong pasien, ya ternyata positif. Nah, sekarang udah wajib ya kita untuk pasien yang mau bersalin, kita lakukan screening secara universal. Kemudian untuk gold standarnya masih tetap ya, kita menggunakan PCR. Kemudian kalau misalnya jika tidak dapat dilakukan universal swab, bisa juga yang lainnya. Kemudian jangan lupa harus dilakukan juga untuk kasus suspek yang dicurigai ke arah COVID, itu harus dilakukan selalu untuk PCR. Right? Nah, ini adalah definisi dari operasional ya untuk COVID itu sendiri. Jadi kalau sekarang ini sudah dibagi menjadi berdasarkan kasus yang suspek, kemudian probable, konfirmasi, kontak erat, dan juga yang discarded. Ini sebenarnya pembagian kasus ini dulunya sih masih, ini yang terbaru ya, yang terbaru saat ini, di mana dilihat dari gejala-gejalanya,
nanti ada yang kriteria klinis dan juga kriteria epidemiologis. Nah, mana yang termasuk kasus suspek, mana yang probable, kemudian mana yang sudah dikonfirmasi, ini semua sudah dibedakan. Ini yang kami lakukan selama ini untuk di rumah sakit. Kemudian slide. Nah, ini untuk gejala-gejalanya yang paling sering pada ibu hamil, biasanya pasien datang dengan keluhan demam, kemudian suka batuk, pilek juga ya, dan tenggorokannya merasa tidak enak, lalu ibunya suka sering mengeluh lelah, merasa kecapean, kemudian ada juga yang mengalami nyeri otot, hidung tersumbat, kemudian mata sakit, mual, muntah, diare, kemudian bisa kehilangan penciuman dan juga pembauan, dan juga kehilangan rasa untuk mencicipi makanan. Pada wanita hamil dengan kondisi penyakit tertentu seperti hipertensi, penyakit jantung paru, diabetes, maka biasanya akan terjadi resiko yang lebih besar, dan keadaan ini tentunya akan sangat buruk untuk kehamilannya. Selanjutnya. Nah, sedangkan ini adalah untuk klasifikasi gejala klinis dan juga dilihat dari manifestasi klinisnya. Sebenarnya kalau untuk ibu hamil, kita bagi menjadi pasien dengan tanpa gejala, kemudian ada yang dengan gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, dan juga gejala yang sudah kritis. Kritis itu artinya sudah sangat berat. Kalau seandainya yang perlu di penata laksanaan di rumah sakit itu biasanya mulai dari gejala sedang sampai dengan gejala kritis. Gejala sedang ini biasanya ditandai boleh dengan menggunakan oximeter apabila ditemukan saturasi dari oksigennya yang sudah kurang dari 95%, maka ini kita harus lebih hati-hati karena kalau pada kehamilan akan beresiko juga, tentunya pasti akan beresiko terhadap janinnya. Sedangkan untuk yang gejala ringan, misalnya muncul seperti keluhan demam, pilek, batuk, sakit kepala, kemudian kehilangan penciuman, kehilangan untuk mencicipi rasa, dan biasanya saturasi oksigennya ini masih kadarnya di atas 95%. Selanjutnya. Nah, untuk tata laksana itu sendiri, pada ibu hamil sebenarnya tata laksananya hampir sama untuk yang dewasa, maksudnya bukan ibu hamil, tapi yang dewasa. Itu terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya farmakologis dan juga ada yang non-farmakologis. Yang non-farmakologis ini bisa dengan menggunakan masker, kemudian penggunaan kamar tidur sendiri, terpisah, kita termasuk mengkonsumsi, misalnya mau menggunakan sendok makan, piring, itu disarankan untuk pisah. Kemudian untuk pakaiannya juga harus segera dicuci dan juga terpisah dengan orang lain. Kemudian jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, berjemur 10-15 menit, dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sedangkan untuk farmakologisnya itu sendiri, bisa disiapkan obat-obat seperti obat untuk demam, contohnya paracetamol, kemudian obat batuk, obat pilek. Lalu untuk konsumsi vitamin, jangan lupa selalu konsumsi vitamin C, vitamin D, dan juga obat-obat antioksidan. Dan kemudian apabila sudah masuk dalam kelas yang sedang ataupun berat, mungkin di sini akan membutuhkan obat antivirus dan juga antibiotik. Nah, untuk penggunaan antivirus dan antibiotik sendiri harus berhati-hati, jangan sama seperti Dr. Desman tadi katakan, jangan langsung ambil beli-beli saja lalu konsumsi. Apalagi kalau ibu hamil, ingat ada beberapa antivirus yang aman, ada juga yang tidak aman. Jadi konsultasikan terlebih dahulu ke dokternya. Dan sedangkan untuk pemberian antibiotik, kalau dari kami dari kebidanan menyarankan antibiotik itu diberikan apabila sudah ada infeksi sekunder lainnya. Kemudian pemberian obat antikoagulan. Antikoagulan ini adalah obat untuk mengencerkan darah, di mana yang paling belakangan ini ya, yang paling banyak kasusnya adalah kekentalan darah yang terjadi pada kehamilan, sehingga bisa menyebabkan darah tinggi, kemudian sesek, dan kematian pada janin. Jadi biasanya kita akan menggunakan obat antikoagulan pada kasus yang sedang berat. Kemudian penggunaan obat kortikosteroid, lalu terapi kortikosteroid itu bisa juga sebenarnya bermanfaat untuk COVID dan juga bermanfaat untuk paru-paru ke janinnya. Kemudian terapi oksigen dan bisa juga dengan plasma konvalesens. Anti interleukin ini adalah jenis obat juga yang bisa untuk menurunkan
keluhan-keluhan yang terkait dengan penyeraman aktivitas interleukin 6 dan juga pemberian imunoglobulin. Slide. Nah, ini untuk tata laksana berdasarkan klasifikasi. Kalau dari bagian ini sebenarnya yang mau saya jelaskan, kalau ibu hamil mengalami infeksi COVID-19, kemudian masuk dalam kelas dengan tanpa gejala ataupun gejala ringan, ini bisa rawat isolasi sendiri di rumah, tapi tetap dengan pemantauan, kalau bisa dengan pemantauan dokternya ya. Jadi jangan sampai isolasi, misalnya sudah ada gejala, kemudian isolasi di rumah, tapi tidak mendapatkan informasi juga dari dokternya, gitu, jangan. Jadi saran saya tetap bisa manfaatkan misalnya fasilitas telemedicine. Biasanya beberapa dokter sudah memfasilitasi itu. Sedangkan untuk gejala yang termasuk dalam gejala sedang dan gejala berat, sarannya untuk dirawat di rumah sakit. Jadi supaya tata laksananya lebih bagus dan juga untuk menghindari komplikasi-komplikasi selanjutnya. Baik. Nah, kalau ini sebenarnya lebih tata laksana kami di bagian di rumah sakit apabila pasien masuk rawat inap ya. Jadi pada prinsipnya kita akan melakukan monitoring ibu dan janin. Kalau monitoring ibu ya kita lihat bagaimana dengan saturasinya yang paling utamanya. Lihat apabila saturasinya sudah menurun kurang dari 95%, artinya kita berikan support oksigen. Lalu kita lakukan juga pengecekan darah, apakah ada kelainan dari darahnya yang bisa menyebabkan keadaan memperburuk pada kehamilan. Kalau di sini, nah ini untuk terapi antiviral sendiri pilihannya adalah remdesivir ya, yang kami sarankan ya kalau pada kehamilan yang paling aman. Sedangkan yang lainnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan untuk monitoring janin, ini bisa dengan melakukan kardiotokografi itu untuk melihat apakah janinnya masih tetap aman selama kita rawat. Oh ya, jangan lupa yang tadi yang diisolasi, maaf kelupaan, jangan lupa untuk selalu merasakan gerakan janin. Gerakan janin itu bisa dirasakan misal dalam 2 jam ada 10 kali gerakan aja, itu sudah cukup aman. Jadi tidak lupa yang isolasi di rumah selalu rasakan gerakan janinnya. Selanjutnya. Slide. Nah, kemudian untuk persalinan, ya, jadi kadang yang dilemanya sekarang banyak kalau dapat dari info dari pasien yang datang, dok saya mau bersalin di mana kalau seandainya nanti saya kena COVID-19. Nah, sebenarnya kalau rekomendasi dari kami sebenarnya tidak ada yang berbeda ya. Jadi pada prinsipnya persalinan itu kalau seandainya bisa dilakukan di fasilitas primer, silahkan di fasilitas primer. Namun sekarang memang untuk fasilitas primer itu sendiri masih belum menyanggupin. Jadi rata-rata dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau seandainya keadaannya itu aman-aman saja, sebenarnya boleh dilakukan persalinan di rumah, itu boleh, atau di primer ya, di puskesmas ataupun di klinik itu boleh sebenarnya. Kecuali kalau misalnya ditemukan dengan yang sudah ada yang klasifikasi yang sedang berat, yang membutuhkan sampai ke rumah sakit, baru harusnya di rumah sakit. Kemudian untuk pilihan persalinannya sebenarnya slide lagi. Nah, jadi tidak ada indikasi dari Opjin untuk melakukan semua pasien yang terinfeksi COVID dengan seksio sesaria. Tidak. Semua itu harus sesuai dengan indikasi obstetrinya. Ada indikasi atau tidak. Kalau seandainya tidak ada indikasi, tidak usah disesar. Selama masih bisa dilahirkan normal, lahirkan secara normal. Mungkin nanti pada saat mau melahirkannya harus dengan penggunaan APD lengkap, kalau bisa dengan level 3. Itu yang kita sarankan. Namun apabila sudah ditemukan kegawat daruratan dan harus membutuhkan dilahirkan bayinya segera, maka kita pilihannya dengan seksio sesaria. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk ibu yang terjangkit COVID-19, nah kalau ini agak dari Dr. Desman memang melarang. Kalau dari kami sebenarnya ya sebenarnya boleh ya jika ingin melakukannya, namun memang harus benar-benar menjaga ya. Jadi selalu pakai masker ya, jangan terus rajin untuk mencuci tangan kalau ingin menyusui. Tapi
Ya saran dari Dr. Desman juga kalau seandainya memang infeksinya memang lagi benar-benar akut ya lebih baik sih memang jangan ya mungkin ya untuk apalagi apabila bayinya tidak tertular terus disusui oleh dengan ibu yang terkonfirmasi positif COVID, ya saran kita sih mendingan mungkin lebih baik untuk memisahkannya supaya tidak langsung terinfeksi. Slide kemudian. Nah, sekarang yang lagi tren ini terkait vaksin pada ibu hamil. Dari rekomendasi dari perhimpunan kami, ini sudah disetujui untuk dilakukan vaksin COVID-19 pada ibu hamil. Dalam usia kehamilan berapapun, maka boleh dilakukan. Karena mengingat vaksin ini lebih memberikan manfaat yang besar dibandingkan apabila tidak disuntik. Nah, baik itu pada ibu menyusui juga boleh. Kemudian biasanya ditanyakan pasien, dok, bagusnya vaksinnya vaksin apa dok ya? Nah ini nih. Jadi di situ saya juga sudah menjelaskan di situ mau vaksinnya yang Sinovac, yang dari Moderna, kemudian yang jenisnya juga yang dari Astra juga Zeneca aman. Jadi nggak ada masalah. Jadi silahkan apa aja boleh pilih ya yang tersedia. Yang penting divaksin. Itu kalau rekomendasi dari kami. Jadi jangan menunda-nunda kalau memang mau divaksin. Selanjutnya, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mungkin sekian dulu Dr. Leo. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh nanti langsung ditanyakan. Ya dok, terima kasih banyak Dr. Heri. Saya mau tanya dok, izin kalau misalnya untuk ibu hamil, berarti untuk mengkonsumsi antivirus harus benar-benar dipertimbangkan ya dok ya? Atau kan kalau misalnya sekarang sakit nih COVID, kalau bukan ibu hamil, langsung aja kan pasti kita kasih Avigal atau misalnya Avigan. Nah kalau untuk ibu hamil berarti kalau dengan gejala ringan lebih baik tidak ya dok ya? Iya, jangan dulu. Kalau gejala ringan cukup simptomatik aja dulu, kemudian berikan multivitamin, kemudian pola hidup sehat. Kalau untuk gejala ringan. Jadi jangan langsung terburu-buru memberikan antiviral. Itu ada hubungannya sama usia kehamilan nggak, dok? Misalnya usia kehamilan yang lebih muda, lebih rentan ke antivirus, atau gimana, dok? Izin. Ya, jadi kalau untuk antiviral itu memang yang kita khawatirkan itu terkait dengan ke janinnya, apabila nanti bisa efek teratogen ya. Jadi kecacatan pada janin. Nah, disarankan memang kalau penggunaan antiviral itu sendiri apabila sudah melewati batas dari tahap organogenesis. Kalau bisa sih saran kita sih di trimester kedua ya. Kalau trimester pertama memang agak lebih rawan. Namun apabila kasusnya ini memang cukup berat dan kita biasanya lebih pilih untuk life saving ya. Jadi kita pikirkan kita selamatkan terlebih dahulu ibunya. Jadi biasanya kita akan berikan. Jadi tergantung jenis kasusnya juga dokter. Siap dok. Terima kasih banyak dok. Nanti mungkin untuk yang lanjutnya kita dari pertanyaan aja dok ya. Oke, boleh. Siap dok. Sekarang saya persilahkan dulu untuk Evangelis Desi yang mau kesaksian tentang kesaksiannya, pengalamannya bahwa anaknya pernah terkena COVID dan beliau yang menjaganya. Saya persilahkan kepada Evangelis Desi. Ya, selamat malam, shalom buat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan semuanya. Saya bersyukur untuk kesempatannya dan terima kasih kalau saya boleh berbagi pengalaman iman bagi rekan-rekan semua, saudara-saudara semua. Jadi pengalaman iman seperti apa yang saya alami demikian ya. Jadi bulan Februari masih di tahun ini ya. Jadi saya ingat banget hari Selasa 16 Februari kemarin itu suami saya terkena COVID. Ya, nah kemudian hari Selasa itu langsung dibawa ke Elim waktu itu ya, diperiksa dan betul positif. Nah begitu setelah itu langsung deh ya kami semua, saya sama Goshen dan Lovely, kami bertiga itu langsung juga cek hari itu juga. Nah hari itu juga. Nah waktu saya tes itu puji Tuhan saya PCR negatif. Terus Goshen
itu sama Lovely itu kan karena kami tuh semua baru pertama kali dites antigen gitu. Jadi kami tuh anak-anak khususnya ya, wah bener-bener meronta-ronta banget gitu, nggak mau dites, nggak mau dicolok hidungnya gitu ya, meronta-ronta banget waktu itu. Nah akhirnya saat itu setelah dicoba tes antigen nggak bisa, PCR nggak bisa, akhirnya sama susternya tes rapid, jadi yang cuman di ini ya, di jari doang gitu ya, karena udah dipegangin susah gitu, akhirnya di jari doang. Nah tes rapid, tes yang darah itu, nah terus di situ ternyata Gaussian puji Tuhan negatif ya, jadi apa, non reaktif ya istilahnya apalah. Nah terus Lovely itu reaktif. Nah Lovely reaktif, tapi memang keadaannya itu baik-baik aja, sehat, happy, nggak ada gejala apapun. Nah, tapi ya seperti rekan-rekan tahu ya pastinya ya, pasti udah bergejolak di hati saya begitu ya, dengan tahu Lovely itu reaktif. Nah, akhirnya memang sih ada yang ngasih tahu dari pihak waktu itu Elin juga, udah tenang aja Bu, yang penting pokoknya minum air putih yang banyak, istirahat, ya sukacita, jemur, nah gitu. Ya udah oke gitu ya. Akhirnya kami pulang. Nah suami saya udah dibawa ke rumah sakit itu tuh ya, udah nggak ketemu lagi. Udah dibawa ke rumah sakit, kami bertiga ke rumah begitu. Nah kemudian saya ya bersyukur sekali ya, dalam hal ini juga seluruh tim dari Geyhok Imtong waktu itu ya, baik Pak Agus, Pak Hengki, Pak Yahya, Pak Yungsien, dan juga ada Dokter Langlang ya, itu benar-benar memantau dan memperhatikan kami terus begitu ya. Dikasih tahu, lihat ya gejalanya gimana, kalau ada apa-apa langsung kontak. Iya, saya langsung benar-benar oke, kita akan lihat. Nah, akhirnya mungkin mereka kan rapat-rapat kali ya. Nah, jadi saya udah kepikir, dah saya pokoknya pengen bikin anak-anak happy gitu ya, sukacita gitu di rumah. Nah, akhirnya ya udah itu yang kami lakukan ya di hari itu yang penuh dengan ketegangan itu gitu ya. Nah, tapi akhirnya diputuskan bahwa udahlah tetap Lovely harus PCR katanya begitu. Ya saya sebenarnya bilang, ya silahkan tapi gimana? Karena kemarin kan tim dari sana yang nggak bisa. Nah, tapi akhirnya besoknya itu Lovely diminta untuk tes darah dan tes rongsen. Menunggu kalau nggak hari Senin seminggu lagi PCR katanya gitu. Ya udah akhirnya saya ikutin. Oke, ayo kita tes rongsen dan tes darah. Jadi besoknya saudara saya bawa anak-anak juga, bawa Lovely untuk tes darah dan rongsen. Nah, kemudian hasil tes darah puji Tuhan bagus. Nah, tes rongsen yang ternyata ada katanya sedikit apa ya putih atau apa gitu, katanya gitu di hasilnya. Nah, tapi sama anaknya nggak kenapa-napa, nggak gimana-gimana, semua lancar, tidur, makan, minum semua oke. Nah, akhirnya udah dibawa pulang lagi. Nah, mungkin berapat-rapat lagi yang intinya tetap harus ya udah PCR gitu. Wah jujur saudara saya bergejolak sekali ya. Ibaratnya saya sebagai mama sendiri, saya sendiri di rumah ya. Jadi kami bertiga di rumah, suami di rumah sakit gitu. Saya berusaha untuk oke, kita bikin happy anak-anak, saya bikin main walaupun tiap malam saya nangis ataupun berdoa gitu ya buat Lovely, karena saya nggak bisa nunjukin sedihnya saya gitu ya ke mereka. Saya pengen main sama mereka gitu ya, sama Lovely khususnya begitu ya. Nah akhirnya waktu tiap malam saya berdoa gitu ya, sampai saya itu diingatkan saudara ya, diingatkan sama Tuhan ketika saya berdoa. Saya diingatkan dengan Lovely sendiri, yaitu ini dia. Lovely itu namanya Lovely Shalomita Gaussian. Dan dia itu saya diingatkan seperti Tuhan bilang, tenang Desi, tenang. Aku ada, Tuhan adalah Tuhanmu. Bahkan Shalom itu tuh kan nama yang kami berikan, yang dia itu adalah pembawa damai gitu ya. Rasanya seperti dibilang, udah biarlah damai sejahtera dari Tuhan boleh ada buat kamu Desi begitu ya. Wah akhirnya saya di situ iya saya mau percayain ini gitu ya bersama dengan Tuhan. Nah akhirnya benar saudara saya benar-benar pengen bikin anak-anak itu happy.
Nah ini nih wajah dia, saya ingat banget foto-foto dengan dia ya, dengan kami bertiga gitu ya, biar bikin happy gitu. Nah sampai nih ini juga momen-momen bikin happy pokoknya gitu ya semuanya gitu selama masa kami di Gracia itu. Sejujurnya memang betul selama masa itu ya, masa sekitar 2 minggu atau 20 hari itu kami benar-benar nggak keluar sama sekali gitu ya. Kami di rumah, saya bikin kita main bareng apa segala macam gitu ya. Nah, sampai jujur memang ya menghadapi COVID ini tuh bagi saya pribadi yang paling beratnya juga adalah pikiran. Itu loh. Pikiran, perasaan, wah itu peperangan yang luar biasa bagi saya ya. Bahkan saya sampai pikir Tuhan, saya melihat anak saya ini sehat, tapi ya secara data ya itu yang reaktif dan lain sebagainya. Tapi dia ini sehat, sukacita gitu ya. Saya akhirnya Tuhan tolong, Tuhan saya harus gimana gitu. Sampai di dalam proses saya bergumul begitu ya, saya diingatkan Tuhan ayat firman Tuhan ini ya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, saudara, ayat ini berbicara banget buat saya sampai saya bilang, Tuhan oke, saya mau tenang, saya mau berserah penuh sama Tuhan, biar Tuhan yang ambil alih semuanya gitu. Di saat suami lagi ada di rumah sakit, tapi anak juga saya harus terus berdoa buat dia gitu ya. Tapi udah Tuhan tolong pegangin kami semuanya gitu ya. Nah, sampai akhirnya hari Senin minggu depannya saya bawa Lovely lagi untuk PCR. Saya percayakan penuh kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan saat itu langsung dites oleh dokter Langlang yang lebih ahli gitu ya. Dia udah tahu caranya. Jadi Lovely cuma nangis sedikit, ditusuk terus udah beres gitu. Jadi dia nggak nangis banget. Nah, dari situ udah kami pulang, saya percayakan penuh hasilnya sama Tuhan karena kalau hasilnya lain, wah tindakannya juga bisa macam-macam begitu kan penanganannya berikutnya. Tapi waktu saya di jalan, saya langsung dikasih tahu sama pihak rumah sakit bahwa pihak Elif hasilnya itu negatif. Aduh, benar-benar saya sampai Tuhan, puji Tuhan. Saya sampai di mobil itu bilang ke Goshen sama Elif, Mama mau menangis dulu ya, tapi menangisnya ucapan syukur. Saya sampai bilang gitu. Mama bersyukur karena Koko dan Meme sehat. Saya sampai bilang gitu. Dan kita doain buat Papa biar tetap sehat ya. Nah, saya sampai bilang gitu-gitu sama mereka karena mereka sangat lihat kalau saya nangis, mereka, Mama kenapa? Nah itu tuh kayak gitu ya. Saya sampai merasa Tuhan bener gitu, Tuhan yang berperang bagi saya tuh diam, berserah, percaya semuanya sama Tuhan gitu ya. Lalu akhirnya seminggu berikutnya berangsur-angsur, puji Tuhan juga suami saya Pak Andres semakin pulih sampai akhirnya tanggal 1 Maret saya ingat dia bisa pulang ke rumah. Jadi kurang lebih 20 harian lah ya di rumah sakit plus isoman. Dan saya ingat juga tanggal 9 Maret itu suami saya Pak Andres dan juga Lovely itu disuruh rongsen lagi, dan puji Tuhan hasilnya itu bersih begitu ya. Aduh, benar-benar ya saya memang melihat bagaimana Tuhan itu mau bekerja, mau berkarya lewat kami sekeluarga, sehingga kami juga bisa merasakan bagaimana Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita berserah penuh sama Tuhan. Tuhan itu tetap baik, walaupun Dia izinkan hal-hal yang nggak baik terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan nggak akan pernah meninggalkan. Jadi saya percaya Tuhan itu pasti menyertai setiap anak-anaknya. Nah, kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat ya buat Bapak Ibu Saudara semua. Percayakan terus bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Evangelis Desi buat kesaksiannya. Benar-benar sangat menguatkan ya. Ternyata memang maksudnya kita harus percaya sih. Awalnya kalau misalnya kita amit-amit ada yang terkena COVID, anak atau istri atau diri kita sendiri, yang paling penting adalah kita harus berserah sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau enggak, kita nanti stres sendiri, kepikiran sendiri, akhirnya nggak bisa istirahat, akhirnya malah memperburuk daya tahan tubuh kita sendiri. Dan percaya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Terima kasih ya untuk kesaksiannya, dan benar-benar semoga bisa menguatkan ya untuk
orang-orang lain yang di luar sana yang terkena COVID atau keluarganya terkena COVID. Ya, Begitu. sama-sama. Sekarang siap. Sekarang kita masuk ke Q&A. Boleh ditampilkan? Siap. Ini yang pertanyaan pertama ya. Saya mau nanya, nggak ada di Q&A sih. Cuman saya mau nanya ini, apakah saya sudah vaksin? Apakah saya aman dan tidak mungkin tertular COVID-19 lagi? Nah, ini saya mau ke Dokter Heri untuk menjawabnya, Dok, izin. Untuk ibu hamil ya, kalau sudah vaksin. Iya, Dok. Jadi nanti kalau seandainya seorang, apakah dengan divaksin sudah menjamin? Sebenarnya vaksin itu tidak menjamin. Sinyalnya kayaknya ya. Oh, sudah, Dok? Keputus ya Dokter Heri. Kalau nggak ke Dokter Desman dulu, boleh Dok izin ini mau nanya Dok, kalau dari Departemen Anak ada penelitiannya nggak ya? Misalnya ibu yang terkena COVID, berapa persen bisa menular ke anak gitu Dok? Persentase kemungkinannya. Persentase kemungkinannya jujur saya belum baca ya, cuma maksudnya ya ini dan itu bervariasi, yang saya tahu bervariasi tergantung variannya. Varian alfa, beta, delta itu dan segala macam itu berbeda, mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Yang paling tinggi yang sekarang yang makanya menjadi varian of concern-nya WHO itu yang delta. Jadi dia 1:7. Satu orang punya kemungkinan untuk menularkan 7 orang dalam waktu sekian menit gitu, seperti itu. Jadi memang yang paling tinggi yang varian delta ini, yang lain-lain rata-rata 1:3, 1:2, seperti itu sih Dok. Jadi kalau untuk persentase berapa persen kemungkinannya anak terkena, semakin sering dia kontak, semakin erat kontak dan itu tanpa masker, otomatis kemungkinannya akan semakin besar. Seperti itu Dok. Terima kasih banyak Dokter Desman. Nah yang ini pertanyaan nomor 1 ya dari Q&A kita. Apakah vitamin Kalnik, Scott Emulsion, Immunpad, atau vitamin Bone Health aman dikonsumsi rutin? Adakah vitamin C khusus untuk anak? Untuk Dokter Desman ya. Oke, ini suara saya kedengaran nggak Dok? Jelas nggak? Kedengaran Dok, jelas Dok. Oke, mohon maaf tadi takut mic-nya kurang kencang ya. Kalau vitamin Kalnik, Scott Emulsion, Immunpad, Fit Bone Health aman dikonsumsi rutin? Aman. Selama kadar dari vitamin tersebut masih bisa dimetabolisme oleh tubuh kita dan dikonsumsi harian, masih aman. Hati-hati pada konsumsi vitamin yang berlebihan. Contoh vitamin C. Ya mungkin sudah banyak ya rekan-rekan sekalian lihat hoax-nya yang 1 gram tiap 2 jam sekali. Waduh, itu mah sudah berlebihan banget. Seperti itu ya. Jadi tetap pun ini konsumsinya aman kalau sesuai dengan aturannya. Seperti itu ya Dok. Mungkin saya tekankan sekali lagi, konsumsinya aman jika sesuai dengan aturan gitu. Kalau tidak sesuai dengan aturan, nah itu hati-hati. Seperti itu ya Dok ya. Konsumsi rutin misalkan cuma di 1 kali 2 kali sehari masih aman seperti itu. Dan tapi itu di setiap vitamin pun berbeda-beda ya Dok ya. Kandungan-kandungan vitaminnya seperti itu Dok. Siap Dok, terima kasih banyak Dok. Untuk Dokter Heri, mungkin tadi bisa dilanjutkan. Jadi ibu hamil yang sudah divaksin, apakah benar-benar bebas atau tetap harus waspada Dok? Dok, jadi sebenarnya vaksin itu tujuannya kalau zaman sekarang ya, karena lagi infeksi masih lagi tinggi-tingginya. Jadi tujuan divaksin adalah apabila seorang terkena infeksi tidak mendapatkan gejala yang lebih berat. Jadi lebih bertujuan untuk itu. Jadi bukan artinya kalau kita udah divaksin lalu kita tidak bisa terinfeksi, tidak. Seperti itu Dokter. Siap Dok, terima kasih banyak Dokter Heri. Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara membedakan jelas, antara... Dok, suaranya, Dok. Jelas Dok, jelas. Yang kedua, bagaimana cara membedakan antara flu biasa dan COVID, khususnya pada anak-anak dan umumnya pada orang dewasa. Karena umumnya ketika kita flu dan di swab antigen,
hasilnya kemungkinan besar positif. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke saya, apa saya karena lagi flu ya atau lagi kurang tidur ya? Kalau pasien-pasien di IGD, saya mohon ke Dokter Desmond untuk dijawab mungkin, Dok, izin. Ya, ini agak tricky pertanyaannya menurut saya, Dok, ya. Sebenarnya gini, saya harus untuk membedakan flu biasa dan COVID, kita membedakannya wajib melakukan pemeriksaan penunjang. Kenapa? Gejalanya mirip, Dok. Ya, sama-sama ada demam, sama-sama bisa hidung mampet lah, atau mungkin meler, nyeri tenggorokan, itu semua bisa terjadi pada kedua jenis virus tersebut. Nah, ini yang pertanyaan berikutnya, karena umumnya ketika kita flu dan di swab antigen hasilnya kemungkinan besar positif. Ini tidak 100% seperti itu benar. Kenapa? Mungkin ketika sekarang kita melakukan swab, banyak yang positif. Kenapa? Karena angka kita lagi tinggi-tingginya banget, Dok. Berhubungan dengan varian Delta yang tadi sudah saya sebutkan, seperti itu. Tapi kalau mungkin saya sebagai orang di lapangan ya, dari bulan Februari sampai bulan April itu, Mei sampai sebelum Lebaran itu angka positivity dari pemeriksaan swab itu kecil loh, Dok. Gitu. Jadi pasien-pasien yang kita sarankan periksa itu banyaknya negatif seperti itu. Nah, cuma sekarang ketika angkanya lagi tinggi-tingginya, otomatis swab antigennya pun banyak yang positif seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita bilang bahwa pernyataan tersebut salah, tidak bisa juga dikatakan benar, tergantung dari sekarang kita di fase mana dari pandemi ini, seperti itu, Dok. Jadi hati-hati juga sih saya agak menjawabnya ya. Jadi memang kalau untuk membedakannya jelas dengan pemeriksaan tambahan itu berupa swab, minimal kita swab antigen. Kalau paling baik sebenarnya swab PCR, seperti itu, Dok. Gitu, Dok. Terima kasih, Dr. Desmond. Untuk pertanyaan ketiga, jika anak usia 13 tahun positif melalui hasil antigen setelah ada gejala 3 hari, dan kakaknya 16 tahun kontak erat walau hasil antigen negatif, berapa lama harus isoman dan apakah perlu di PCR kembali? Mungkin ke Dr. Desmond. Oke, saya coba jawab ini yang isoman ya. Untuk berapa lama isoman pada anak yang 13 tahun tadi, otomatis dia isomannya mengikuti protokol yang sudah ada, minimal 10 hari, atau 3 hari mengikuti 3 hari bebas gejala. Bebas gejala ini bukan berarti kalau polisi punya batuk berarti masih tidak dihitung, enggak. Kalau gejala batuknya itu perbaikan, itu termasuk dihitung sebagai bebas gejala, seperti itu ya, Dok ya. Jadi harap dicamkan baik-baik. Mungkin dia masih batuk bisa seperti itu, tapi mungkin lebih ringan dibanding ketika dia sakit. Itu sudah termasuk dengan fase perbaikan. Jadi 3 hari plus itu kita anggap normal. Minimal 10 hari, Dok. Seperti itu. Untuk yang kasus ini, yang kakaknya 16 tahun, kapan kita melakukan pemeriksaan? Kalau untuk melakukan swab antigen disarankan 3-5 hari kemudian setelah swab yang pertama. Atau ada ketika ada gejala. Yang kedua, PCR. Nah, kalau saya sih sebaiknya menyarankan PCR. Kenapa? Sensitivitas PCR itu lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan swab antigen. Seperti itu. Kalau memang memungkinkan dan memang ada dadanya, mangga silakan dilakukan pemeriksaan PCR beberapa hari kemudian. Mungkin 2-3 hari kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan PCR itu, Dok. Seperti itu, Dok. Terima kasih, Dr. Desmond. Ya, betul-betul. Jadi intinya kalau mau dicek lagi ya berarti jaraknya harus 3-5 hari untuk antigen. Kalau PCR ya sama 7 hari kali ya, Dok ya. Ya. Siap. Untuk anak, kapan waktu yang tepat untuk mereka ikut vaksin anak? Untuk Dr. Desmond lagi. Tadi mungkin saya sudah sampaikan ya, Dok ya, umurnya 12-17 tahun ya. Untuk anak umur segitu, kapan waktu yang tepat ketika programnya sudah ada mungkin ya. Sampai saat ini di Bandung mungkin saya belum lihat ya, yang paling banyak sekarang ini di Jakarta yang sudah mulai banyak. Tapi yang di Bandung belum. Ya kita berdoa saja semoga daerah-daerah lain bisa mengikuti Jakarta dengan cepat. Semoga program vaksinasi ini juga bisa berjalan dengan baik aja sih, Dok. Gitu, Dok. Amin. Terima kasih, Dokter. Ini kayaknya masih untuk Dr. Desmond. Kalau bayi 7 bulan, gimana cara penanganannya? Karena memang lagi suka memasukkan apa saja ke mulut. Ini maksudnya mungkin kalau COVID ya, dengan usia 7 bulan. Anak yang sedang sakit COVID ya mungkin ini ya, sepertinya ya. Betul-betul. Kalau seperti itu, yang tadi saya sampaikan, berarti kita sebagai pengasuhnya hati-hati. Kontak dia masuk mulut, tangan ke dalam mulut, kan dia akan memegang daerah sekitarnya. Yang pertama, kita mungkin hati-hati ketika memegang atau mendekat dari anaknya tersebut. Satu. Yang kedua, ketika kita kontak dengan dia, setelah kontak jangan lupa cuci tangan kembali. Seperti itu. Karena kalau direct contact itu, yang paling mungkin kena adalah tangan kita. Tangan ini kemudian kita
pegang mata, pegang muka, memegang sesuatu masuk mulut. Nah, itu yang bisa menjadi sumber penularan. Kalau kita bisa bersihkan tangan kita, mungkin itu akan lebih baik. Nah, ini juga saya sedikit melakukan edukasi tentang pemakaian handscoon atau sarung tangan. Saya sering melihat orang memakai sarung tangan itu rasa amannya rasa aman semu. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia pakai sarung tangan, ya, pegang kemana-mana, kemudian pegang mukanya dengan sarung tangan yang sama tanpa mencuci tangan. Itu sebenarnya hal yang salah gitu. Lebih baik kita tidak pakai sarung tangan, tapi mau kita melakukan sesuatu apapun, setelah melakukannya cuci tangan. Jadi kita lebih aman seperti itu, Dok. Itu mungkin yang sering saya lihat salah kaprahnya, apalagi terutama di supermarket ya, yang saya sering lihat itu banyak yang pakai sarung tangan, pegang ini, pegang itu, kemudian dengan santai saja pegang mukanya seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya salah gitu. Tidak perlu kita pakai handscoon, bila itu sama aja kita nggak pakai sarung tangan aja gitu. Yang paling penting adalah apapun yang kita lakukan setelah melakukannya, jangan lupa cuci tangan, kemudian lebih hati-hati lagi untuk memegang area muka. Sebelum kita melakukan apa megang area muka, pastikan bahwa kita benar-benar sudah melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Seperti itu, Dok. Terima kasih, Dokter Desmond. Nah, ya betul ya, kayak saya lihat yang bawa pasien ke rumah sakit pakai handscoon, pegang-pegang, terus pegang-pegang muka, berasanya ya tangannya bersih betul, tapi handscoonnya kan kotor. Jadi dia pegang-pegang ya tetap aja menularkan. Betul-betul. Ini ada yang direct message ke saya untuk Dokter Heri. Ada pertanyaan, katanya banyak ibu hamil yang sekarang ketakutan karena kalau terinfeksi COVID tidak ada fasilitas kesehatan saat ini di Bandung yang mau menerima. Apakah itu benar, Dokter Heri? Oh, tidak. Saya menerima. Jadi bukan karena dokter yang tidak mau nerima atau rumah sakitnya tidak mau nerima, tapi memang karena fasilitasnya saat ini terbatas ya, Dok ya? Ya, fasilitasnya kebanyakan sudah pada penuh, sehingga terkadang kita harus mesti membuat rujukan. Jadi kita mencari tempat yang bisa sebagai tempat persalinannya ibu, gitu, supaya bisa terlayani. Jadi tetap semua rumah sakit akan melayani. Terima kasih banyak, Dokter Heri, jawabannya. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang mengandung atau akan mengandung mungkin karena lagi isoman, tenang aja gitu. Maksudnya enggak, dokter-dokter itu tidak menolak, tapi memang ya fasilitasnya yang terbatas. Cuman ya maksudnya tetap kita harus jaga diri jangan sampai ketularan. Cuman kalaupun sampai ketularan yang tadi sebenarnya untuk gejala ringan sih tidak perlu perawatan. Kalau sedang atau berat baru perlu perawatan. Dan untuk penanganannya juga kalau tadi dari slide-nya Dokter Heri memang tidak perlu penanganan khusus, itu tidak perlu harus estela atau apa ya, sesuai dengan indikasinya saja. Gitu. Terima kasih, Dokter Heri. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Desmond. Berapa hari anak balita suspek karena salah satu orto positif dan kapan bisa dititipkan lagi ke kakek neneknya? Sebenarnya tadi udah ada di slide ya, tapi nggak apa-apa, Dok. Izin. Saya reminding lagi ya, Dok, ya mungkin ya. Reminding lagi, sebaiknya ketika orang tua positif, anaknya, balitanya wajib kita lakukan isolasi mandiri sampai terbukti tidak. Caranya, pertama kita lakukan swab. Kemudian jika negatif, pengulangan tadi dapat dilakukan 3-5 hari kemudian. Seperti itu. Tapi kalau saran saya sih sebaiknya tetap kita lakukan kalau masih memungkinkan kedua orang tuanya yang merawat, masih memungkinkan untuk merawat, mungkin dengan gejala, mungkin tanpa gejala ataupun gejala ringan, sebaiknya dirawat oleh orang tuanya. Seperti itu. Kenapa? Kita nggak pernah tahu tadi yang gejalanya. Saya cerita aja, saya dapat waktu di awal-awal masa pandemi atau tahun lalu lah, saya pernah dapat satu pasien yang seperti itu, Dok. Jadi mungkin dulu tidak seperti sekarang ya. Dulu tuh tadi mungkin dari Evangelis Desi sudah cerita tentang pemeriksaan tuh susah banget dan segala macam. Nah, zaman dulu ketika awal-awal itu kan susah banget kita melakukan pemeriksaan swab. Jadi kecepatan untuk mengetahui diagnosis tuh lebih lama. Nah, ketika itu terjadi, saya punya pasien itu yang suaminya sakit, dibilang tipes. Nah, istrinya ini kan ngerawat suaminya. Kemudian anaknya ketika dia pergi ke rumah sakit ngerawat suaminya, anaknya ini titipin sama si neneknya. Kemudian ketahuanlah bahwa suaminya ini positif COVID-nya. Nah, si ibu ini ketika di swab, ibunya juga positif. Ketika di swab anaknya, anaknya juga positif. Nah, neneknya ini di swab, neneknya juga positif. Nah, ketika positif itu
cukup berat sampai meninggal. Jadi memang itu yang kita tidak harapkan terjadi. Seperti itu, Dok. Jadi kalau memang orang tuanya masih memungkinkan untuk merawat, misalkan dengan mungkin OTG ataupun gejala ringan, sebaiknya dirawat dulu sampai orang tuanya sampai sembuh, karena mengikuti isolasi mandiri dari orang tuanya. Kalau memang jadi lebih berat atau orang tuanya mungkin jadi lebih berat, amit-amit ya, seperti itu, sehingga tidak bisa merawat, pastikan dengan pemeriksaan paling baik PCR, kalau memang negatif, silakan dititipkan pada, kalau bisa sih jangan kakek neneknya, mungkin om dan tantenya, yang otomatis usianya lebih muda, lebih fit tubuhnya, jadi dan bisa merawat dengan baik dan benar. Seperti itu mungkin, Dok, sarannya, Dok. Betul. Terima kasih banyak Dr. Desmond. Ini ada pertanyaan di sini, yang pasca sembuh COVID, apakah ada efek yang mungkin akan tetap terasa untuk jangka yang lebih panjang? Apakah perlu ronsen toraks? Nah, ini sebenarnya bukan pertanyaan untuk anak atau ibu hamil ya, cuman saya jawab aja karena sudah dibawakan kemarin dan akan dibawakan lagi dengan judul long COVID. Mungkin bakal ada efek yang terasa untuk jangka lebih panjang. Dan apakah perlu ronsen toraks tergantung indikasi. Kalau memang batuk-batuk dan sesak, ya berarti harus, karena indikasinya, indikasi itu apa? Maksudnya ada tanda-tanda yang memang harus dicek gitu, karena kan kita harus lihat paru-parunya apakah bagus atau tidak. Nah, kalau memang untuk pastinya mungkin nanti ikut aja ke ini ya, webinar yang berikutnya nanti ada tentang long COVID gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya, apa anak dengan COVID harus sudah diisolasi di rumah sakit? Nah, untuk Dr. Desmond, sama sekali aja dok ya. Nggak apa-apa. Ini yang bawahnya juga melakukan PCR antigen secara mandiri ke anak, atau harus dilakukan oleh tenaga nakes, dok? Izin. Ya, sekalian saya menjawab dua pertanyaan ini ya. Untuk anak dengan COVID sebenarnya tadi kalau dari slide-nya Dr. Heri itu ada beberapa kriteria. Anak juga punya beberapa kriteria. Biasanya yang ringan atau yang tanpa gejala, ya kita sarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Sedangkan untuk gejala sedang atau berat, baru kita sarankan untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Seperti itu. Jadi oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi betapa pentingnya kita konsultasi dengan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensinya. Hati-hati, saya ingatkan sekali lagi, sesuai dengan kompetensinya ya dok ya. Karena saya mendapatkan beberapa kali itu dia konsultasi sama dibilangnya entah itu bidan, entah itu siapa. Nah itu jadi mendapatkan informasi yang salah seperti itu dok. Jadi kita hati-hati sekali, sebaiknya konsultasi dengan dokter yang sesuai dengan, kalau saya dokter anak, mungkin kalau ibu hamil ke dokter Heri, ataupun untuk dewasa ke dokter Yeni dan segala seperti itu. Gitu ya. Jadi supaya dinilai dengan tepat, dan ketika dinilai dengan tepat, penanganannya pun kita bisa berikan dengan tepat. Tadi dokter Heri juga sudah bilang jangan mengobati sembarangan ya dok ya. Minum obat sembarang itu, aduh, saya kadang-kadang orang udah dikasih obat ini obat itu, waduh hati-hati banget seperti itu. Gitu dok. Itu tadi itu pertanyaan itu. Benar ya dok ya. Yang satu lagi tentang PCR antigen ya tadi ya. Untuk melakukan sendiri ya maksudnya. Yeah. Kalau saya sih menyarankan tidak. Kenapa? Dalam pemeriksaan swab ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap hasil. Pertama, pengambilan sampel. Yang kedua, pengelolaan sampel, dalam hal ini sampelnya dikelola dengan baik ataupun transportasi sampelnya. Yang ketiga, mesinnya seperti itu. Mesin yang kita pakai untuk memeriksakan. Nah, itu yang 3 faktor tadi. Kalau satu langkah awal ini dalam hal ini pengambilan sampelnya juga tidak benar, nah itu yang takutnya hasil yang ini mau dikerjakan dengan benar pun hasilnya pasti akan terpengaruh. Sebaiknya sih dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Itu pun yang saya ingatkan sekali lagi sudah terlatih. Kenapa? Saya sering melihat beberapa maksudnya pasien juga membawa hasil swab dengan, aduh jujur aja dari lab yang kalau menurut saya ini antah berantah, ini dari mana ini lab ini gitu ya. Ketika diulang hasilnya berbeda dengan yang ada kita lakukan di rumah sakit seperti itu. Nah itu salah satunya kan bisa jadi faktor pengambilan sampel. Saya pernah melihat teman saya ya mengirimkan video gitu, anaknya sudah dilakukan pengambilan sampel seperti itu dok ya. Saya lihat, waduh ini caranya kurang tepat seperti itu. Mungkin yang mengambilnya itu bukan orang yang terlatih. Nah itu kita juga harus hati-hati. Gitu. Jadi memang harus sebenarnya orang yang kompeten dan yang terlatih supaya hasilnya pun valid ya. Kalau negatif benar-benar negatif, positif benar-benar positif. Seperti itu, dok. Betul. Terima kasih banyak Dr. Desmond. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang direct message sih, saya bacain dulu ya dok ya. Untuk Dr. Desmond, dok maaf boleh tanya, kalau imunisasi flu dan imunisasi yang tadi pneumonia atau
Tapi itu dimulai dari usia berapa sampai usia berapa? Terima kasih dok, katanya begitu. Mohon maaf tadi saya tidak sampaikan ya jadwal imunisasinya ya. Imunisasi vaksin influenza itu dapat kita berikan mulai dari bayi berusia 6 bulan. Seperti itu. Kalau untuk pneumokokus dari usia 2 bulan juga boleh diberikan, dok. Jadi mungkin lebih baik paling benar adalah konsultasi dengan dokter yang mungkin dokter anaknya ya, dokter anaknya memang sudah biasa dokter anak mana, mangga silakan konsultasikan. Pemberiannya pun ada beberapa tipe, terutama yang pneumokokus ya. Untuk anak di bawah 6 bulan seperti apa itu nanti berbeda dengan anak 6 bulan sampai 12 bulan, kemudian 12 sampai 15 bulan atau 24 bulan lebih. Itu berbeda cara pemberiannya. Jadi kita harus mengkonsultasi. Beda-beda setiap anak seperti itu, dok. Tapi usia diberikannya seperti itu. Berarti kira-kira 6 bulan ya dok ya tadi ya? Ya. Siap dok, terima kasih banyak dok. Ini untuk dokter Heri. Ada yang direct message juga, saya baru sembuh COVID sebagai ibu hamil ketiga kena serangan kedua kali dari COVID-19. Dengan jedanya adalah keluar isolasi isoman 10 Juli. Puji Tuhan hasil antigen non-reaktif, tapi pada saat serangan kedua, suami, anak, serta ART yang bantu memang kena. Pertanyaannya adalah apakah benar-benar kondisi ibu hamil dan nanti pasca melahirkan akan benar-benar bisa membuat serangan COVID bisa datang lagi pasca melahirkan, karena sekarang saya membuat pertahanan imun dengan vitamin C dan vitamin D, memperkuat kondisi janin, dan tidak ada sesak nafas. Jadi pertanyaannya mungkin ini ya, apakah dengan pasca melahirkan bisa reinfeksi COVID, dok? Oke. Jadi positif terus udah negatif pas melahirkan, apakah bisa reinfeksi atau tidak? Oke. Kalau untuk COVID sendiri, apabila tidak diinfeksi lagi oleh COVID-nya, artinya tidak bisa. Jadi kalau sudah dinyatakan sembuh, sudah. Apabila pada saat persalinan kondisinya aman-aman saja, tidak ada terpapar oleh virus, maka pada saat pasca melahirkannya tidak akan terkena COVID. Seperti itu. Sudah bagus tuh untuk meningkatkan daya tahan imunnya, jadi udah persiapan lebih awal. Nah, itu yang bagus. Terima kasih Dokter Heri jawabannya. Betul. Jadi yang penting daya tahan tubuh dan ya bukan melahirkannya yang bikin reinfeksi gitu. Sebenarnya ya kalau udah negatif ya negatif. Ya. Begitu. Ada lagi pertanyaan dari direct message untuk Dokter Desmond. Bagaimana membedakan ronsen pada paru TB dengan COVID pada anak? Soalnya anak saya dirawat di rumah sakit dengan diagnosisnya TB. Dan tidak disuap sama sekali, cuma di ronsen aja. Gitu dok katanya. Kalau gambaran ronsennya, waduh ini susah juga ya saya menjelaskannya. Memang jelas berbeda ya. Soalnya gimana ya, kita harus tahu anatominya seperti itu ya dok ya. Kemudian gambaran normalnya seperti apa. Jadi memang paling benar adalah konsultasi sama dokternya, apakah tidak ada kecurigaan atau gimana. Jadi, dan satu lagi saya mungkin sampaikan juga, jujur dengan anamnesis, ketika di wawancara ketika anak sakit pertama, kalau memang ada kontak kita sampaikan seperti itu. Tapi kalau sekarang saya rasa sih rata-rata di setiap rumah sakit pasien dengan infeksi saluran napas semuanya langsung dilakukan swab dulu gitu untuk mencari pengamanan. Tidak semua pasien akan di swab, tapi kalau memang ada dia diagnosis dengan infeksi saluran napas, pasti akan dilakukan swab terlebih dahulu untuk memastikan pasiennya aman untuk kita lakukan rawat inap. Seperti itu sih dok. Saya juga nggak tahu ini rumah sakitnya di mana. Mungkin ibu atau bapak dapat bertanya langsung kepada dokternya, dok, apakah tidak perlu dilakukan swab? Seperti itu. Boleh dok kita bertanya terhadap dokternya. Seperti itu dok. Betul dok. Memang biasanya kalau di rumah sakit kami juga kalau memang ada infeksi pernafasan, mau itu TB atau apa ya pasti di swab dulu sih. Ya. Betul. Ya, terima kasih banyak dokter Desmond. Untuk pertanyaan selanjutnya dari direct message juga. Jadi dari Ibu Irma mau membawa bayi umur 2 bulan naik pesawat karena ini lagi PPKM. Nah, kan tidak bisa pakai masker ya kalau untuk 2 bulan ya. Jadi triknya gimana tuh dok? Triknya yang paling utama sebenarnya kalau bisa ditunda dulu. Betul. Itu pertamanya. Maksudnya kalau bisa mungkin tidak mendesak, mungkin ditunda dulu. Yang kedua yang kita bisa lakukan jaga jarak ya. Yang saya tahu sekarang semua pesawat sudah pakai HEPA filter ya dok ya.
mereka sudah menjaga seperti itu, mungkin kita bisa minta kursi khusus yang benar-benar jauh dari yang lain gitu, kontak yang lain seperti itu. Itu juga kita itu, dan kita juga sendiri pakai masker. Tidak bisa ada trik yang khusus sih buat anak seperti itu, karena pemakaian apa sih, saya sering lihat yang pakai face shield gitu yang buat anak ya, tidak akan terlalu efektif juga karena ini kan penyakit airborne ya. Mungkin dia tidak akan direct contact langsung dengan dengan dropletnya, tapi ketika dia menghirup dan itu udah berupa udara, masih mungkin saja terjadi gitu. Tapi yang paling mungkin langkah pertama tadi kalau dari slide saya avoiding itu menghindari gitu. Kalau bisa kita tunda dulu. Kalau memang mungkin memang ada seperti yang mendesak banget, ya sudah sebisa mungkin lah jaga jarak, kemudian juga nggak bisa pakai masker sih memang dok. Gitu. Iya betul. Terima kasih banyak Dr. Desmond. Jadi sarannya sebenarnya untuk ditunda dulu. Nah ini pertanyaannya sebenarnya ada pertanyaannya apakah harus di swab PCR dulu atau enggak, itu sih sebenarnya tergantung dari kebijakan pemerintah ya. Kalau sekarang kan harus di swab kalau dari Pulau Jawa gitu, di swab PCR. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, nah ibu hamil yang sudah masuk cukup bulan tapi terpapar COVID-19 dan ingin melahirkan, apakah tips yang harus dilakukan dan bagaimana? Ke Dr. Heri mungkin. Ya. Oke. Pertanyaannya, ibu hamil yang sudah masuk cukup bulan tapi terpapar dan ingin melahirin, apakah tips yang harus dilakukan? Nah, pertama gini, jadi kalau misalnya sudah terpapar sama COVID, kita klasifikasiin dulu nih, termasuk si ibu ini dalam kelas yang gejala ringan, sedang, berat. Kalau seandainya ringan, artinya mungkin di sini maksudnya ringan ya. Kalau yang ringan, jadi dia di rumah. Nah, kemudian apa saja yang bisa dilakukan sampai nanti menunggu persalinan? Boleh dengan usaha yang pertama kali berdoa. Berdoa sama Tuhan, semoga kita diberikan keamanan, janinnya sehat, gitu ya. Kemudian yang kedua, lakukan usaha dengan jalan-jalan. Jadi boleh misalnya di sekitar pekarangan rumah atau daerah kompleknya ya, usahakan untuk berjalan kira-kira 30 menit sampai dengan 1 jam. Muter-muter komplek aja jalan-jalan. Kemudian yang kedua kali bisa lakukan dengan bermain gimbal. Jadi boleh dibeli ya, gimbal itu banyak tuh ya, online juga ada. Kemudian sambil nonton TV bisa lakukan gerakan-gerakan memainkan gimbalnya, itu bisa dipandu dengan YouTube. Nah, dari YouTube udah banyak tuh pembelajaran gimana caranya. Kemudian bisa juga melakukan senam-senam hamil. Boleh senam hamil, boleh yoga. Itu juga bisa dipandu dari YouTube. Kemudian jangan lupa untuk selalu merasakan gerakan janin yang tadi saya katakan. Setidaknya dalam 2 jam ada 10 kali gerakan. Lalu apabila ditemukan ada tanda-tanda seperti sudah ada mules, ada lendir, bercampur darah, ya segera langsung bawa ke rumah sakit. Sama yang paling penting mungkin selalu sedia nomor handphone dokternya. Misalnya dokternya baik mau kasih nomor handphone buat konsultasi, nah jangan lupa nih kalau ada apa-apa kabarin ke dokternya. Jadi sekaligus berusaha di rumah, terus yang bikin tenangnya ibu hamilnya punya nomor kontak dokternya. Jadi kalau ada apa-apa, segera calling. Semoga bisa lahiran secara normal. Nggak mesti harus sesar. Betul. Terima kasih banyak Dr. Heri. Nah, kita batasin satu pertanyaan lagi untuk Dr. Heri dan Dr. Desmond. Satu ya, soalnya sudah mendekati waktu berakhir untuk sesi ini. Nah, untuk Dr. Heri, satu lagi, ini untuk kiat-kiat prosedur yang harus dilalui untuk ibu hamil saat bersalin di RS dalam masa pandemi. Berarti ini bukan yang ibu positif, tapi maksudnya ibu secara umum, kalau misalnya mau melahirkan di rumah sakit, bagaimana nih gitu, dok? Oke, saran dari saya, kalau sudah masuk usia 37 minggu, saran saya mendingan PCR. Ya, pastikan bahwa diri ibu hamil itu aman. Karena PCR kan kalau misalnya kita cek, kalau untuk beberapa rumah sakit sendiri itu bisa menjamin sampai dengan 10 hari. Setidaknya selain mengamankan diri sendiri, ketika kamu yang sudah hamil udah mau siap untuk lahiran, ya kamu
udah tenang nih kalau hasil PCR-nya negatif. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, konsumsi vitamin. Jangan lupa ya, vitamin udah mulai masuk di usia 37 minggu di era pandemi seperti ini, minimal vitamin ibu hamil, kemudian tambah dengan vitamin D. Minimal aja, itu minimal banget, supaya daya tahan tubuh kita bagus, jadi kita terhindar dari infeksi virus. Kemudian, lakukan tadi usaha-usaha yang tadi, mendekati persalinan yang tadi saya sarankan, kemudian selalu ya menjaga diri kita, pakai masker, ya intinya jaga diri dari diri sendiri dulu, bersih. Kemudian selanjutnya ya kalau sudah oke semuanya, udah langsung aja datang ke rumah sakit. Siap, Dok. Terima kasih banyak Dr. Heri buat penjelasannya. Dan untuk Dr. Desman, ini mungkin pertanyaan yang terakhir juga. Jadi sebenarnya tadi ada di slide ya, cuman ini ditanyakan lagi di direct message saya. Untuk anak, apakah perlu menyatakan negatif setelah isoman dengan PCR ulang, dan apakah seberapa efektif untuk anak untuk melakukan cuci hidung, begitu Dok, sama obat-obatan antivirusnya apakah sama orang dewasa, seperti itu? Oke. Untuk poin pertama, swab evaluasi ya mungkin ya Dok ya. Kita sekarang kalau dengan perbaikan kondisi kita sudah tidak lakukan lagi swab evaluasi. Jadi kalau sudah memenuhi fase isomannya, gejalanya sudah tidak ada atau perbaikan jadi cuma gejala ringan sekali, kita anggap selesai isolasi mandiri dan dianggap negatif setelah 10 hari. Seperti itu Dok. Ya, untuk amannya 10+3 biasanya. Ya, itu sudah ada penelitiannya yang menyatakan bahwa walaupun dia masih ditemukan dari swab PCR-nya, itu yang ditemukan adalah virus yang sudah matinya. Jadi mungkin komponen-komponen virusnya saja. Seperti itu. Jadi bukan lagi virus yang hidup. Yang paling penting kan kita harus, kalau memang untuk tahu dia hidup atau tidak, ada pemeriksaan lebih lanjut yang namanya isolasi virus. Dilihat apakah dia bertumbuh atau tidak. Dari penelitian mengatakan 10 hari setelah dia sakit dan dia sudah dinyatakan sembuh, itu sudah tidak ada lagi, Dok. Jadi memang kita akhiri isoman, kemudian kemudian tidak perlu lakukan swab evaluasi, bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau pada pasien yang masih berat, itu memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus seperti tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Cuci hidung, Dok. Cuci hidung. Nah, ini juga agak tricky ya. Gini, ketika kita virus itu masuk gitu ya, dia harus punya reseptor. Reseptor itu apa ya? Jadi kalau dia punya apa ya, penerimanya di tubuh kita. Dalam hal ini penerimanya itu banyaknya di nasofaring tadi. Makanya tadi kalau mungkin lihat kurva yang saya tunjukin, kurva di nasofaring itu paling banyak sekali. Kenapa? Karena di situlah tempatnya si penerimanya itu ada, reseptornya itu ada. Dan kalaupun itu sudah masuk, itu sudah diterima reseptor, itu pasti sudah akan masuk ke tubuh kita. Jadi mau kita cuci segimanapun juga, mungkin tidak akan berpengaruh gitu, seperti itu. Nah, beda lagi kalau untuk mengurangi viral load mungkin masih bisa juga sih Dok, seperti itu. Tapi untuk efektivitasnya jujur saya belum lihat ada yang bilang bahwa untuk anak ya, saya nggak tahu untuk dewasa, mungkin dokter THT bisa menjawab, tapi kalau pada anak tidak disarankan untuk dilakukan cuci hidung. Kenapa? Satu, risiko aspirasinya jauh lebih besar dibandingkan efektivitasnya. Karena anak tidak seperti orang dewasa yang mungkin bisa tahan napas, dia bisa tahan napas kita kan. Kalau anak nggak bisa tahan napas, takutnya aspirasi masuk paru-paru, waduh itu jadi kasus baru nanti, aspirasi pneumonia seperti itu. Jadi kita malah hati-hati banget, tidak disarankan untuk anak seperti itu Dok. Satu lagi tadi tentang apa ya Dok? Tadi satu lagi ya? Yang antibiotiknya apa? Antivirus. Betul. Nah, pemberian antivirus pada anak itu tidak kita sekarang untuk pasien ringan tidak kita berikan. Untuk sedang harus dengan penilaian seperti itu Dok. Untuk berat kita berikan, tapi pilihan utamanya adalah remdesivir. Tadi mungkin Dr. Heri juga sama ya Dok ya, kita pilihannya adalah remdesivir ya. Untuk favipiravir atau Avigan tidak menjadi pilihan pertama kita. Dan itu pun untuk sedang kita di notes banget, di note itu ditandain ya, harus benar-benar memperhatikan bla 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 segala macam seperti itu. Jadi nah ini mungkin untuk edukasi juga kepada rekan-rekan sekalian, jangan sembarangan beli obat, sekali lagi saya ingatkan, dan jangan menumpuk obat kemudian konsumsi sembarangan tanpa konsultasi dulu sama dokternya, seperti itu Dok. Ya. Siap. Terima kasih untuk informasi yang sangat berharga dari Dr. Desman dan Dr. Heri untuk kita semua supaya lebih nambah pengetahuan tentang anak dan tentang ibu hamil di tengah masa pandemi dan bagaimana penanganan dan pencegahan COVID pada anak dan ibu hamil.
Sekali lagi ini kan kita sampaikan sesuai dengan jurnal dan buku dan yang berlaku saat ini dari keilmuan kita. Namun maksudnya kayak contoh isolasi mandiri 10 hari plus 3 dinyatakan sembuh. Cuman misalnya ada sekolah atau misalnya kantor yang mewajibkan untuk PCR evaluasi, ya mangga itu mah balik lagi kita sebagai pekerja atau sebagai murid mungkin kan nggak bisa ngotot ke itu ya, takutnya kan malah merugikan orang lain ya. Kalau diminta ya kita harus ikutin aja gitu. Cuman secara fakta dan secara jurnal saat ini kita memberlakukan tidak perlu lagi PCR evaluasi. Semoga informasinya berguna, semoga informasinya bisa menambah wawasan kita dan bisa memberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Dr. Desmond, Dr. Heri sekali lagi. Tetap semangat, sehat selalu. Semoga terus menjadi berkat di tempat praktek dan dimanapun berada. Terima kasih Dok, mari. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dr. Heri, mangga Dok. Ya, Dr. Desmond, sehat. Sehat Dok, mangga Dok. Sekarang kita serahkan ke Pendeta Andreas Supratman untuk pengumuman dan doa penutup. Saya persilakan. Kita bersama-sama akan berdoa mengakhiri seminar pada malam hari ini. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada malam hari ini bersyukur untuk semua informasi ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk semakin bijak, tidak takut berlebihan dan menjadi khawatir berlebihan, tapi kami semakin bijak untuk menghadapi situasi hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan berikan kesehatan bagi kami semua, Tuhan jaga pelihara kami, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua saudara kami yang sedang terpapar atau positif COVID, dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit ataupun sedang isoman di rumah mereka. Tuhan menolong memberkati, sehingga hati mereka dikuatkan, diteguhkan, dan mereka boleh melewati semua pergumulan yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong anak-anak kami, supaya mereka juga terbebas dari COVID. Juga demikian ibu-ibu yang sedang hamil, Tuhan menolong memberkati, mereka boleh tetap tenang dan tiba waktunya melahirkan dengan pertolongan Tuhan. Kami pada malam hari ini ya Tuhan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Kau menolong sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit ini. Kami berdoa untuk masa-masa PPKM ini dan dampaknya baik secara ekonomi, secara sosial, politik, dan keamanan. Tuhan menolong bangsa ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk seminar malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati melalui semua informasi ini. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah, Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Biarlah Tuhan memberkati, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.